ini juga terpilih sebagai salah satu pemenang UN Green Ticket dan mengikuti Youth Climate Summit dan konferensi tingkat tinggi Climate Action di markas besar PBB New York. Wow. Dan kemudian di tahun 2016, Cavania juga mendapatkan kesempatan studi entrepreneurship dari pemerintah Amerika Serikat di Stanford University dan dipercaya UNICEF Regional Asia Pasifik sebagai panelis juri Youth Innovation Challenge di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin boleh deh teman-teman beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang luar biasa ini. Luar biasa ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin harus pinter-pinter nih nyuri ilmunya dari Kak Fania. Jangan ribut-ribut, nanti Kak Fanianya denger nih. Oke, terus kemudian kita nggak nyediain cuma satu loh, kita juga ada kakak yang sangat menginspirasi dari Aceh. Nah, siapakah itu? Oke, mungkin teman-teman udah sangat familiar ya, mungkin melihat kakak ini ada di beberapa kali menjadi speaker kegiatan. Terus kemudian mungkin dari teman-teman juga ada yang menjadi speaker, yang menjadi partisipan di acara beliau sebelumnya. Kita sebut namanya Kak Khalida Zia. Apa kabar Kak Khalida? Iya, halo. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, selama produktivitasnya selama pandemi ini? Lumayan sih, rebahan juga ada, aktivitas di luar juga ada, tapi nggak banyak. Oke, hidup kaum rebahan tapi tetap bermanfaat ya. Jangan cuma rebahan-rebahan, tapi mungkin lagi rebahan mikirin gitu inovasi untuk ke depan itu apa. Oke, jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya tentang Kak Zia. Oke, jadi Kak Zia ini adalah eksekutif direkturnya The Leader. Mungkin teman-teman udah tahu ya, The Leader itu salah satu organisasi yang juga fokus di pengembangan pemuda. Dan itu udah sangat terkenal di Aceh, dan bahkan juara 2 nasional ya Kak, terbaik se-Indonesia ya, luar biasa. Nah, kemudian Kak Zia ini juga sebagai researcher atau peneliti di IKAIOS, kemudian beliau juga mendirikan Gria Skizofren Aceh. Mungkin Molina pernah dengar sih sebelumnya yang skizofren Aceh itu yang muncul suara-suara gitu, nggak sih, Kak? Iya. Salah satu tingkat gangguan jiwa yang tinggi. Yap, luar biasa sekali ya. Oke. Mungkin kemudian yang terakhir ada dari kakak kita, mentor kita nih ya, mentor kita semua dari Yayasan Aceh Hijau. Selamat datang Kak Syarifah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih sama Kak Syarifah sedikit. Kak Syarifah ini merupakan udah luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Kak Syarifah ini. Jadi beliau sudah mendirikan Yayasan Aceh Hijau itu sejak 2014. Udah berapa tahun ya? Udah 6 tahun. Oke, jadi udah 6 tahun mendirikan Yayasan Aceh Hijau. Beliau sebagai direktur eksekutifnya Yayasan Aceh Hijau. Kemudian beliau juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti konsultan ataupun reviewer, kemudian Fair Trade, team leader dari Fair Trade Internasional. Beliau juga menjadi researcher di UNICEF Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuman kalau misalnya kita ngomongin pencapaian-pencapaian dari 3 pemateri kita hari ini, kayaknya nggak cukup deh 2 jam teman-teman. Lelah saya nantinya ya. Mungkin kakak-kakak juga pada lelah nanti mendengarkan semuanya. Oke. Baik, kita akan langsung fokus ke tema kita hari ini. Oke. Kalau misalnya Molly pribadi nih ngerasa pandemi ini mungkin mengajarkan kita kayak lebih mengenal diri sendiri nih ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain juga ada pendapat yang berbeda. Jadi mari kita dengarkan pemaparan dari Kak Syarifah tentang bagaimana sih pandemi di Aceh hari ini berdasarkan survei yang telah disebarluaskan. Silakan Kak Syarifah.
Baik, terima kasih Molly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama ini kepada dua narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Fania, kemudian ada Zia. Terima kasih sudah bersedia menjadi bagian dari webinar ini. Dan tentu saja saya kira ini buat teman-teman sahabat muda ya, yang sudah bergabung di webinar ini. Saya langsung merasa kayaknya balik ke 20 tahun yang lalu gitu spiritnya. Kita merasa menjadi paling tua. Tapi senang sekali nih, saya bahagia sekali berada di webinar ini bersama dengan teman-teman muda. Insya Allah justru memberikan inspirasi kita belajar bersama, sama-sama harus memiliki semangat muda, meski mungkin usia boleh lebih tua dari teman-teman, tapi semangat yang harus tetap di-maintain supaya tetap muda. Saya kira kayak Molly bilang tadi, mungkin sebelum kami berbagi sedikit apa sih hasil survei kemarin itu yang dilakukan sebelum webinar ini, saya mau ngajak teman-teman dulu nih untuk mengenal sedikit tentang Aceh Hijau. Mungkin banyak dengar, kadang soalnya kalau nggak kita ceritain, banyak juga nih yang berpikir kadang-kadang Aceh Hijau itu apaan sih? Ada yang bilang jualan teh hijau lah, ada yang perumahan hijau. Nah takutnya saya nanti mikirnya begitu. Jadi cerita sedikit ya. Aceh Hijau ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang kebetulan saya salah satu co-foundernya. Ada juga rekan saya nih di sini yang merupakan salah satu pendiri juga, ada Pak Ibnu Munzir. Tapi nggak boleh bilang Pak Deng di sini, Pak Ibnu Munzir. Semua masih muda di sini ya, nggak ada Pak. Jadi Ibnu Munzir ada di sini. Kami berdua mendirikan Yayasan Aceh Hijau ini dengan semangat, saya kira sama seperti semangat yang teman-teman miliki hari ini, kita semua ingin berkontribusi untuk Aceh yang lebih baik. Jadi Aceh Hijau ini spiritnya adalah, atau cita-cita besarnya, bagaimana mewujudkan masyarakat Aceh yang lebih sejahtera, lebih tangguh terhadap bencana, juga menghadapi, karena kita tahu Aceh juga post-konflik ya, pernah mengalami konflik. Dan kemudian juga yang paling penting adalah masyarakat Aceh yang memiliki akses terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi itu cita-cita besarnya. Lalu bagaimana nih, apa aja nih kerjaan Aceh Hijau untuk mewujudkan itu? Ada 5 komponen besar yang kita lakukan atau yang merupakan ranah kegiatan Yayasan Aceh Hijau. Ada bagaimana Aceh Hijau berupaya untuk memfasilitasi akses ke akses ke layanan dasar, jadi penguatan akses ke layanan dasar. Kemudian ada penguatan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Lalu kemudian ada penguatan kapasitas untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dan kemudian penguatan ekonomi. Dan yang terakhir tapi juga paling penting adalah penguatan generasi muda. Memang di awal 2020 kami membuat semakin eksplisit cita-cita besar Yayasan Aceh Hijau untuk berkontribusi terhadap pengembangan generasi muda. Nah, webinar hari ini UTEK merupakan salah satu wujud dari kegiatan atau wadah untuk kita bisa berkontribusi untuk pengembangan generasi muda. Jadi hari ini selain webinar ini ingin kita mengajak teman-teman berdiskusi, saya kira juga menjadi momentum untuk kita mendapatkan masukan nih dari teman-teman untuk Aceh Hijau untuk ke depan. Baik, saya kira untuk ini ya, teman-teman pasti udah nggak sabar nih menunggu apa sih hasil riset kemarin itu atau survei. Jadi memang sebelum webinar ini kami melakukan survei kecil-kecilan, survei online untuk mengetahui sejauh mana pandemi ini berdampak kepada teman-teman muda, lalu kemudian juga bagaimana teman-teman muda menyikapinya. Nah, jadi kita lihat nih, teman-teman sudah bisa melihat share screen-nya ya, sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Baik. Jadi survei ini kemarin kita lakukan dengan menggunakan Google Form, jadi simple yang didistribusikan ke lewat sosial media kita, dan juga ada juga yang kita share melalui WhatsApp dan lain-lain. Dan alhamdulillah ada 131 yang merespon. Jadi, nah kita bisa lihat di sini ada 131 responden. Umumnya responden kita berada di usia di atas 20 sampai 23 tahun ya. Di antara itu yang paling rame
Jadi ini cukup variatif sebenarnya kalau kita lihat dari responden, dan umumnya tentu ini generasi muda karena memang disyaratkan nih waktu menjawab, waktu kita distribusikan kuesionernya atau online formnya, kita minta respondennya berusia antara 16 sampai dengan 27 tahun. Oke. Baik, dengan status pendidikan umumnya mahasiswa dan ada juga yang SLTA atau mungkin sudah lulus dari SLTA tapi belum berkesempatan melanjutkan ke kuliah atau memilih untuk tidak melanjutkan ke kuliah tetapi bekerja. Baik, teman-teman, kalau kita pikir ya generasi muda cukup informatif, cukup inform juga nih tentang zona tempat tinggal mereka terkait dengan status COVID. Ini kan dengan COVID nih daerah kan jadi ada warna merah, kuning, hijau. Jadi ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak nih? Yang bisa atau bisa bantu saya nih menjawab. Kalau zona merah apa sih artinya? Mungkin kakak boleh tanya langsung. Boleh siapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Kalau pasien COVID-nya itu banyak sekali. Oke. Jadi dari mana kita bisa tahu kalau itu zona merah? Ini ada Kak Dewi yang jawab ya? Oh, iya. Oke. Kita bisa tahu dari mana Kak kalau itu warna merah misalnya? Nah, kita sebenarnya bisa buka dari webnya pemerintah. Dan itu akan diupdate setiap harinya, yaitu di www.go.id. Wah, www.covid19.go.id, sorry. Baik, terima kasih. Nah, itu teman-teman. Jadi, saya kira nih teman-teman muda yang merespon terhadap survei ini, 45,8%, jadi memang umumnya berada di zona merah. Terutama ini memang pada saat kami lakukan survei ini kemarin, kasus di Aceh memang sedang naik-naiknya ya. Oke, nah ini yang menarik lagi nih, waktu ditanya bagaimana sih reaksi pertama terhadap COVID-19, apa tuh yang dirasakan oleh teman-teman muda ketika kasus COVID-19 pertama kali muncul di Aceh. Nah memang kita bisa lihat nih di sini, maaf ya, sorry. Baik, jadi memang yang kita lihat kalau respon yang nomor 5 ini tentu yang khawatir ya begitu mendengarkan tentang kasus ini. Walaupun memang ada juga yang menyatakan bahwa bagaimana reaksinya atau apa yang Anda rasakan, biasa aja tuh. Memang itu sangat sangat kecil jumlahnya, tapi umumnya memang begitu mengetahui atau mendengarkan tentang kasus ini ada reaksi, ada kekhawatiran begitu tahu tentang kasus ini muncul. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut bagaimana pemahaman dan perilaku teman-teman muda nih terhadap COVID ini. Ini kan kita mungkin teman-teman sering dengar, COVID itu kan konspirasi tuh, nggak ada, mana ada tuh proyek atau apalah, banyak itu yang kita dengar. Nah ternyata kita lihat di sini hasil survei menunjukkan bahwa 93,1% atau mayoritas sekali nih ya mengatakan bahwa mereka tuh percaya tentang bahwa virus corona itu ada. Artinya ya tahu, udah melihat ada kasus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Jadi walaupun memang ada persentase sejumlah kecil yang tidak percaya dan merasa bahwa virus corona ini hanya konspirasi, tapi masih mayoritas itu percaya. Nah, kita lihat lagi sekarang, apakah generasi muda ataupun sahabat-sahabat muda ini menerapkan protokol perlindungan COVID enggak? Saat mereka bepergian atau keluar rumah. Nah, sebelum kita lihat mereka menerapkan protokol atau enggak, kita lihat dulu nih pemahaman mereka tentang cara penularan, cara mencegah penularan ya. Jadi cara mencegah penularan ini menariknya juga sebenarnya umumnya generasi muda udah mendapatkan informasi yang cukup baik kelihatannya ini. Jadi lebih dari 90% mengetahui tentang protokol 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Nah, ketika ditanya apakah mereka menerapkan protokol perlindungan ini secara konsisten, juga masih signifikan menjawab iya, walaupun memang sayangnya ini lebih dari 30% masih kadang-kadang loh, artinya belum konsisten menggunakan ya, karena ini nanti mungkin kita juga bisa diskusi sedikit bahwa, atau teman-teman juga bisa berikan pendapat ini,
Kalau misalnya melakukannya nggak konsisten, kadang-kadang artinya kan kita masih beresiko juga terhadap tertular COVID. Jadi bukan hanya masalah pakai atau nggak pakai misalnya masker, tapi pas sekali kita nggak pakai, pas kita bertemu dengan orang yang mungkin membawa virus atau terinfeksi virus, jadi tetap ada resikonya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat nih aktivitas sahabat muda. Kita ini sengaja saya taruh ini di satu slide supaya teman-teman bisa lihat gimana perbandingannya aktivitas sahabat muda sebelum pandemi atau di masa normal, lalu kemudian di masa pandemi, dan tentu dampak yang dirasakan dengan adanya COVID. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini dari sisi kegiatan, aktivitas apa saja yang dilakukan, kita bisa lihat nih di atas dari variasinya. Kalau sebelum di masa normal, teman-teman bisa sekolah, kuliah, ikut kegiatan ekstrakurikuler, belajar kelompok, dan memang banyak kegiatan itu yang dilakukan outdoor. Nah, ini kan memang menunjukkan cirinya anak muda ya, aktif, kreatif, ya pasti menyukai outdoor. Nah, setelah terjadi pandemi, lalu apa yang berubah? Nah, ini kalau kita lihat, memang kegiatannya ya masih belajar, tapi belajarnya bagaimana? Belajar online, bekerja dari rumah, kemudian ya membaca buku, ada juga tadi leleh ya, tidur-tiduran. Nah, ini ada yang berkebun. Nah, ini berkebun mungkin muncul sama dengan yang Molly bilang tadi nih, makanya jadi bunga, jadi banyak laku. Karena orang ada kesempatan melihat kebun, terutama ya selain generasi muda ya ibu-ibu juga ya, emak-emak. Nah, tapi kalau kita lihat, apa nih yang paling penting? Misalnya nih, di persentasenya juga ada terjadi penurunan nih kalau kita lihat. Misalnya tadi, sekolah, kuliah, ya ini belajar online. Kalau sekolah kuliah tadinya kan 81% misalnya, atau sorry 62% atau 81. Ini menurun ke 55% yang belajar online. Kita memang belum mendalami, mungkin nanti teman-teman dari dalam webinar ini kita bisa justru lebih gali. Artinya dari sisanya ini yang nggak belajar online kemana? Apakah nggak belajar atau bagaimana? Kemudian juga ada yang bekerja dari rumah. Nah, yang unik nih ada yang menemukan hobi baru. Saya kira ini yang kita juga mau explore nanti. Apalagi ini ada dua narasumber kita yang akan bisa memantik diskusi nanti lebih jauh ya. Kalau kita lihat lagi di pertanyaan berikutnya, dampak apa saja sih yang dirasakan oleh teman-teman dengan adanya pandemi? Nah, dampak yang paling banyak dirasakan memang yang pertama ekonomi di sini, kemudian pendidikan, lalu sosial, dan agama. Nah, mungkin agama ini karena nggak bisa ke masjid, ya, hal seperti itu. Baik, nah tadi kan pendidikan. Salah satu dampak yang disebutkan adalah pendidikan. Sebenarnya kita di sini juga menanyakan bagaimana cara teman-teman muda menempuh pendidikan selama pandemi. Ya memang semua mengatakan bahwa ya ada yang sudah menyelesaikan pendidikan, tapi ada yang umumnya adalah pendidikannya secara online tentu, kadang hanya mengerjakan tugas, kadang lewat membaca buku, atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran. Nah, dengan metode itu memang kita terus berupaya nih untuk, bahkan pemerintah dan pasti saya tahu sahabat muda juga berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Tapi ketika ditanya seberapa efektif sih cara ini menunjang pembelajaran Anda, ternyata memang lebih banyak teman-teman yang merasa ini belum efektif. Walaupun kita lihat cukup bagus juga, ada persentase juga yang mungkin seperempat yang mengatakan oke, bisa beradaptasi, tapi masih 41%-nya ini masih merasa bahwa agak berat, ada tantangannya ya, dan ada juga cukup banyak juga masih yang mengatakan bahwa ini susah gitu loh. Nah, tapi kita tanya lagi berikutnya, susahnya kenapa? Apa yang menyebabkan menjadi kendala belajar nih selama COVID? Nah, umumnya koneksi internet. Nah, ini bisa jadi tersambung internet. Selama masa pandemi mungkin karena banyak sekali yang pakai, jadinya internet pun jadi kurang bersahabat nih. Jadi app putus-putus seperti itu. Kita juga di kantor juga ngerasa seperti itu. Nah, ternyata juga ada dampak lain ini, melelahkan ya, merasakan sangat melelahkan belajar secara online terus-terusan. Nah, mungkin nanti ini ada tadi Zia ya yang banyak berinteraksi dengan anak-anak muda, mungkin nanti juga bisa share apalagi nih yang lain-lainnya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh The Leader selama ini. Jadi teman-teman yang ikut webinar ini silahkan ditanyakan ya. Kita kan pengen dapat juga nih pencerahan-pencerahan dari
Zia, dari Mbak Fania. Oke, nah ada juga yang sudah bekerja kan, yang responden. Memang ada 57,3% dari responden itu bekerja. Bekerja artinya bisa saja yang memang sudah bekerja atau ada yang bekerja sambil kuliah atau sambil sekolah. Nah, apa nih dampak pandemi terhadap keadaan ekonomi? Itu pertanyaannya. Jadi memang ada 71% yang mengatakan mengurangi pendapatan secara signifikan. Mungkin tadi jawaban Zia tadi juga ya, walaupun masih berupaya untuk aktif, tapi tetap aja ada sisa-sisa yang tidak bisa efektif kita lakukan secara online. Ada yang memang tidak berdampak apapun ini. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, ada sekitar 13%. Mungkin nanti dalam webinar ini kita bisa gali lebih jauh ya. Baik, nah lalu apa sih dukungan yang diharapkan atau bentuk dukungan yang disukai oleh generasi muda selama masa pandemi ini dengan adanya pandemi? Ya katanya ya memang dengan kondisi pandemi, webinar, pelatihan online, terus juga informasi tentang COVID-19, itu sangat diharapkan, terutama kemarin juga mengenai kreativitas ya, dan kegiatan yang menghasilkan uang, itu mungkin yang lain-lain ya, kegiatan yang dapat menyokong finansial dan lain-lain. Tapi umumnya 3 top 3 jawaban itu adalah baik itu webinar, pelatihan online, kemudian informasi tentang COVID, dan satu lagi ini maaf nggak muncul ini tentang kreativitas. Jadi banyak generasi muda ini ingin belajar tentang apa ide-ide baru yang mereka bisa lakukan selama masa COVID. Nah, ada juga pertanyaan yang memang kita tanyakan tentang secara ini ya jawaban bebas, bagaimana sih bentuk kontribusi mereka yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk pencegahan COVID. Ini banyak variasi jawabannya. Umumnya memang jawabannya mengatakan bahwa ya bisa mulai dari diri sendiri, ya udah nggak usah nongkrong dulu. Kemudian juga ada yang mulai dengan mensosialisasikan ke keluarga, menyampaikan apa yang diketahui ke keluarga. Jadi ternyata banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh generasi muda. Oke, jadi saya kira itu teman-teman beberapa hasil survei yang kami ingin berbagi dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan nanti bisa digali lebih lanjut ya. Sekira ini karena in the interest of time ya, karena waktu nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Apalagi ini kita mau dengar 2 pemateri kita yang paling penting nih, ada Zia, ada Mbak Fania sharing. Saya kira begitu Molly, thank you, dan teman-teman selamat berdiskusi. Insya Allah 2 jam ke depan ya, kita akan tetap bersama, dan tentu setelah webinar ini kami akan banyak lagi webinar-webinar berikutnya ini. Kita berupaya untuk bagaimana supaya lebih baik bisa menjangkau sahabat-sahabat muda. Sekira demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali ya. Molly tadi teringat sedikit dengan kata-katanya Kak Syarifah ya. Tadi dengan meskipun kami merasa paling tua di sini. Tapi Kak, Molly teringat dengan satu kata-kata bahwa masa muda itu hanya datang sekali. Tapi perasaan untuk menjadi muda itu datang selamanya. Benar. Jadi, apalagi itu menghitung usia udah berhenti. Jadi kapanpun masih bisa ya untuk terus berinovasi, meskipun kita nggak ngomongin di sini, kita ngomongin tentang produktivitas kita nih sebagai pemuda atau orang-orang yang selalu berjiwanya muda gitu. Oke, tadi kita sudah mendengar nih beberapa data hasil survei dari Aceh ya, sekeliling Aceh ya. Terus kita bisa melihat bahwa alhamdulillahnya nih cukup informatif tentang COVID di Aceh. Namun sayangnya tingkat peningkatan COVID-nya itu terus melonjak nih. Kayaknya masih banyak nih pemuda-pemuda yang masih suka nongkrong di warung kopi ataupun mungkin lagi main-main ngumpul-ngumpul sama temen gitu. Jadi apakah teman-teman di sini juga termasuk yang salah satu nongkrong di warung kopi? Mungkin dijawab sendiri aja kali ya. Oke, dan tadi kita sudah mendengar sedikit perspektif bagaimana tentang COVID-19 yang terjadi di Aceh. Nah, sekarang kita minta Mbak Fania-nya nih, Mbak Fania. Oke, Mbak. Halo Mbak. Saya sangat senang loh Mbak bisa langsung bertemu akhirnya. Wah, senang juga bisa langsung ketemu secara virtual ya, jadi langsung nggak langsung ini. Benar-benar.
sebenarnya ini salah satu manfaat, kita nggak bisa bilang manfaat juga kali ya, mungkin ada hikmah dari Dampak positif. ini. Jadi meskipun kalau misalnya seminar biasanya kami jauh nih ke Jawa sana, ke tempatnya Mbak Fania, tapi sekarang Mbak Fania aja bisa langsung ketemu nih di sini. Yeay. Jadi dengan senang hati menyambut Mbak Fania. Oke, mungkin Mbak Fania bisa sedikit menceritakan tentang sudut pandang Mbak Fania tentang pandemi COVID dan juga tentang COVID-19 di konteks global. Silakan Mbak Fania, kami persilakan. Terima kasih Mbak Molly dan juga Mbak Syarifah yang sudah memaparkan hasil temuannya yang menarik banget ya dari teman-teman yang ada di Aceh khususnya, dan pas banget karena pada kesempatan kali ini Fani akan membahas dari sudut pandang Fani di Heystartik, dari usaha sosial yang Fani jalankan, dan juga dari sudut pandang di UNICEF sendiri seperti apa sih sebenarnya. Jadi, Fani bisa minta tolong dikasih akses untuk share screen? Oh, siap, Kak. Jadi untuk di awal, Fani ingin lebih cerita dari segi pelaku industri itu seperti apa sih. Lalu dari segi kita sebagai pemuda, dengan adanya platform yang disediakan itu, kita bisa ngapain juga. Atau bahkan kita yang bikin platformnya. Jadi ini adalah gambar produknya Heystartik seperti apa. Kalau tadi udah sempat diceritain sama Mbak Molly, bahwa Heystartik ini adalah sebuah inovasi produk daur ulang untuk fashion berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang ada di layar screen ini, tas yang ada di sebelah kanan maupun kiri itu sebenarnya sama. Seperti modelnya juga sama, berhubung mereka saudara kembar. Jadi yang membedakan adalah yang menjadi target audiensnya. Siapa sih orang yang lebih suka menunjukkan kalau mereka itu emang pakai produk daur ulang yang mereka bangga. Ini loh aku pakai produk daur ulang, unik kan? Dan ada juga target audience yang mereka masih belum terlalu into dengan kegiatan lingkungan, mereka masih belum terlalu istilahnya malu gitu kalau misalnya pakai produk dari daur ulang sampah, dari barang bekas, enggak banget gitu. Jadi kita buat inovasi produk daur ulang yang nggak menunjukkan bahwa itu dari sampah, tapi tetap bisa menjadi alternatif produk fashion berkelanjutan bagi mereka. Jadi kenapa Fani pasang foto ini di slide awal sebagai cover pembuka adalah sebenarnya dalam kita menanggapi situasi apapun itu, dalam kita punya inisiatif, punya kegiatan, yang paling penting adalah bagaimana pentingnya kita untuk bisa beradaptasi. Jadi termasuk di situasi pandemi ini juga ya, kita perlu peka nih dengan situasi saat ini seperti apa, lalu kita beradaptasi bagaimana untuk bisa menyasar target audiens kita. Apakah audiens yang kita sasar itu audiens yang memang sudah tahu tentang isu lingkungan misalnya dalam konteksnya Heystartik, atau kalau dalam konteks pandemi secara umum, apakah orang-orang yang ingin kita edukasi itu sudah punya kepedulian terhadap isu kesehatan misalnya, atau belum sama sekali. Kalau belum berarti kita perlu ada trigger atau motivasi apa nih yang bisa dikaitkan dengan mereka supaya mereka tertarik untuk mendengar lebih lanjut tentang isu-isu kesehatan. Jadi beradaptasi itu penting banget. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita egois bilang bahwa semuanya harus peduli lingkungan atau semuanya harus cuci tangan pakai sabun. Ya benar, itu merupakan sebuah keharusan. Tapi cara kita mempengaruhi mereka untuk mengubah perilaku mereka itu perlu dikomunikasikan sesuai target audiens. Jadi itulah alasan gambar ini sebagai pembukanya. Dan sedikit cerita tentang apa yang dilakukan di Heystartik sendiri, kita ada 3 pilar utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah menghasilkan produk-produk daur ulang yang ramah lingkungan sehingga bisa menjadi alternatif produk fashion yang lebih berkelanjutan. Karena kalau berbicara soal fashion itu sendiri, ketika kita pakai produk-produk yang memang istilahnya berapa bulan sekali ganti, itu sangat mendorong konsumerisme sehingga akhirnya
banyak sekali polusi yang dihasilkan selama proses produksi, belum lagi barang-barang yang tidak sampai laku terjual itu akhirnya ditarik kembali, itu menumpuk juga jadi sampah. Hal-hal seperti itulah yang ingin kita hindari untuk bisa mempromosikan fashion berkelanjutan. Lalu ada juga tentang gimana kita bikin workshop untuk bisa praktik daur ulang itu seperti apa, manajemen sampah itu seperti apa, dan kita bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengumpulkan sampah kemasan mereka dan diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat juga buat mereka. Jadi seperti misalnya ini salah satu perusahaan botol air mineral mengadakan launching produk, mereka bikin kegiatan pada waktu tahun lalu. Di situ akhirnya mereka membuat instalasi seni, pameran yang juga menunjukkan hasil-hasil olahan dari botol-botol plastik bekasnya mereka. Contohnya EcoBricks atau tempat duduk yang dibuat dari botol air mineral dipadatkan dengan sampah-sampah plastik atau bungkus kemasan. Nah, dengan adanya pandemi ini, jadi otomatis poin-poin yang dikerjakan di Heystartik ini banyak terdampak ya. Jadi khususnya kayak misalnya workshop, biasanya kita bisa bikin pelatihan dan teman-teman bisa lihat di foto ini betapa crowded-nya. Ini baru satu contoh yang ada di mini workshop-nya kami yang ada di Surabaya. Belum lagi ketika kita buat kegiatan di satu hall khusus gitu yang pesertanya penuh banget sampai bisa istilahnya satu ruangan itu nggak cukup gitu ya, jalan itu benar-benar pernah yang kayak harus cari celah gitu. Nah, selama masa pandemi dengan adanya aturan untuk physical distancing, jaga jarak aman, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi bentuk adaptasi yang diupayakan adalah bagaimana kita coba melakukan seperti UTEX ini yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Aceh Hijau. Kita alihkan jadi kegiatan online misalnya. Sesimpel Instagram Live waktu itu yang kita lakukan di awal-awal, gimana sih supaya tetap bisa orang-orang praktik langsung menanam tanpa perlu ada alat tanam khusus pot gitu misalnya, tapi memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi kita tetap bisa menyuarakan tentang pentingnya untuk kita meminimalisir limbah, salah satunya dengan menggunakan kembali apa yang bisa kita gunakan, lalu juga membuat tas tanpa perlu menjahit, jadi berbekalkan gunting-gunting dan juga apa istilahnya lipat-lipat, ikat-ikat gitu, jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang awalnya offline coba kita alihkan ke online. Memang belum bisa sempurna, belum bisa sepenuhnya menggantikan kegiatan offline yang biasanya kita miliki, tapi seenggaknya itu bisa jadi salah satu upaya untuk kita nggak menyerah dengan keadaan, tapi kembali lagi kita beradaptasi, dan gimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang dari yang kita lakukan itu. Jadi yang dilakukan di Heystartik adalah mengajak para viewersnya, baik itu ketika Instagram Live maupun ketika kita membuat webinar kerjasama dengan instansi maupun organisasi lain, itu kita dorong mereka untuk membagikan key takeaways-nya atau poin-poin penting dari materi yang mereka dapatkan itu, atau bahkan foto praktiknya mereka kalau bentuknya adalah tutorial gitu, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang termotivasi, lebih banyak lagi orang-orang yang dapat manfaat dari apa yang mereka dapatkan juga gitu. Jadi bisa pay it forward. Nah, selain itu ada juga nih, Fani mau menceritakan namanya Carbon Ethics, salah satu yayasan yang fokusnya di isu lingkungan tentang gimana kita bisa mengurangi carbon footprint atau jejak karbon. Jadi di isu lingkungan ini sendiri, kayak misalnya Heystartik nih, memproduksi produk-produk daur ulang, lalu melakukan pengiriman barang. Tentunya di situ ada jejak karbon atau emisi yang diproduksi yang ikut berkontribusi di krisis iklim ini juga. Jadi dari situlah akhirnya ada nih yang namanya Carbon Ethics yang kita bekerja sama juga untuk bisa mengalokasikan dari penghasilan Heystartik itu dialokasikan untuk Carbon Ethics bisa melakukan penanaman blue carbon ecosystem. Nah,
secara singkat tentang Blue Carbon ini, mereka melakukan penanaman pohon, baik itu mangrove dan benih-benih yang dibutuhkan oleh ekosistem laut ini untuk bisa menyerap emisi karbon yang telah kita hasilkan tersebut supaya tidak jadi polusi. Selama masa pandemi, tentunya para petani yang ada di sana itu sangat terdampak karena yang biasanya ada ekowisata, lokasinya ini di Kepulauan Seribu ya buat teman-teman, jadi sangat bergantung dengan wisata juga, tapi karena pandemi ini akhirnya ditutup, tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka, akhirnya dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Carbon Ethics ini, mereka mengumpulkan donasi, tapi dengan cara yang menarik. Misalnya membuat dari coral reefs atau terumbu karang yang ditanam itu bisa diberi namanya juga. Jadi bisa jadi gift atau hadiah. Misalnya Mbak Molly mau membelikan terumbu karang itu untuk Mbak Syarifah misalnya. Jadi nanti ditulis from Molly to Syarifah, itu bisa ditulis dan itu nanti akan ditaruh di bawah laut tersebut, ditanam sebagai ekosistem laut tersebut. Dan kita pun juga bisa memantaunya di websitenya mereka. Jadi hal tersebut bisa membantu untuk para pekerja petani yang terdampak ini juga mendapatkan dukungan tambahan dari aktivitas yang kita lakukan yang kita anak muda nih udah bisa online, kita bisa ikut membantu mereka yang terdampak dan belum seberuntung kita untuk bisa memaksimalkan kegiatan online yang ada. Selain itu, di Heystartik sendiri kita sangat percaya dengan yang namanya kolaborasi. Jadi ini adalah contoh-contoh aneka macam kreasi yang berhasil kita kembangkan selama proses sebelum pandemi, khususnya kerjasama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk bisa menghasilkan banyak macam produk-produk yang lebih bervariasi. Nah, di masa pandemi ini yang namanya variasi produk itu kembali lagi juga harus disesuaikan. Adaptasinya seperti apa? Salah satu contoh yang kita kembangkan adalah untuk bisa membuat pengganti kantong donasi nih. Karena selama masa pandemi ini donasi itu sangat gencar kan ya. Dan sayangnya adalah dengan adanya pembagian donasi, akhirnya konsumsi kantong plastik jadi bertambah juga seiring dengan bertambahnya kita belanja online misalnya, karena nggak boleh keluar, karena harus diupayakan di rumah aja, akhirnya kita pesan-pesan online, itu akhirnya nambah kantong plastik juga gitu kan, dan itu another issue yang harus kita perhatikan, termasuk dengan penggunaan masker pun. Ini sedikit Fanny singgung, ada beberapa foto yang beredar di internet juga bagaimana para binatang-binatang laut itu akhirnya mereka kakinya itu terlilit oleh bekas talinya masker sekali pakai. Jadi itu sangat mengkhawatirkan sekali, dan isu lingkungan ini sebagaimana Yayasan Aceh Hijau juga sangat concern di bidang itu, ini merupakan salah satu isu yang perlu kita perhatikan juga di masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa mengupayakan solusi-solusi inovatif yang berpihak kepada lingkungan. Jadi contohnya di Heystartik, kalau pada waktu sebelum pandemi fokusnya adalah di bidang fashion, gimana nih caranya bikin produk fashion yang menarik dari bahan daur ulang. Nah, selama di masa pandemi kita udah nggak mikirin fashion lagi. Kita fokusnya lebih kepada gimana nih bisa bikin produk yang seminimal budget mungkin, semurah mungkin, jadi bisa menggantikan penggunaan kantong plastik, tapi bisa dipakai berulang kali oleh para penggunanya, seperti itu misalnya. Jadi ada banyak banget sebenarnya kreasi yang bisa kita kembangkan dengan kita berusaha untuk lebih peka dengan situasi yang ada, dengan melihat data-data yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Syarifah juga, kira-kira dari data itu kita bisa punya potensi apa, bakat kelebihan apa dari diri kita, dari organisasi kita untuk mengatasi hal-hal yang ada. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Fanny yakin nggak ada satupun yang bisa membaca apa yang ada di layar hitam ini. Kalau Fanny bisa zoom out, ini adalah inisiatif dari teman-teman di Bagi Rata. Jadi tadi itu adalah contoh
visualisasi dari list nama yang sudah mendapatkan manfaat dari Bagirata, dan yang di sebelah kanan adalah jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. Sebenarnya mereka tidak menyebutnya sebagai donasi. Jadi Bagirata ini adalah aplikasi yang muncul gara-gara adanya pandemi. Ini benar-benar pure non-profit. Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Lodi, ada salah satu teman Fani, yang dia ini melihat bahwa ada orang-orang yang sangat terdampak karena pandemi. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang masih istilahnya terdampak tapi tidak terdampak orang lain gitu. Jadi dalam artian mereka masih memiliki penghasilan, mereka masih memiliki kekayaan yang bisa dibagikan. Jadi konsep yang ditawarkan di Bagirata ini adalah wealth redistribution atau redistribusi kekayaan, di mana orang-orang yang lebih berkecukupan itu bisa memberikan sebagian kekayaannya untuk bisa membantu orang-orang yang lebih terdampak. Nah, inisiatif seperti inilah yang memang kita butuhkan, inisiatif yang menjawab, yang tepat sasaran di masa pandemi ini. Gimana sih ternyata para pemuda dengan background yang luar biasa, dengan pengalamannya yang luar biasa, itu bisa menghasilkan sesuatu yang nggak egois lagi, nggak cuma tentang keuntungan pribadi. Karena di Bagirata ini mereka nggak ada mengambil persentase sedikit pun. Jadi siapapun yang donasi, yang memberikan redistribusi kekayaannya di sini, itu langsung masuk ke orang yang ceritanya ada di situ. Jadi kalau teman-teman kepoin nantinya aplikasi atau websitenya Bagirata, teman-teman bisa lihat banyak sekali cerita yang ada, yang teman-teman kalau tertarik, wah cerita ini menyentuh banget nih, kasihan banget, kok bisa kayak gitu ya, dan teman-teman terdorong untuk ikut membagikan kekayaan teman-teman di orang tersebut, sepenuhnya akan menjadi haknya orang tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh, dan tadi Mbak Syarifah juga sempat mention tentang isu pendidikan terkait belajar di rumah. Ada juga dari rekan jurnalis yang akhirnya sempat viral di Twitter. Jadi berbicara soal Twitter nih, Fani ada screenshotnya. Yang ini lebih ke topik tentang per ojek online-an nih ya. Jadi pada waktu itu Fani beruntung karena bisa melihat satu Twitter yang menarik ini dari Neng Rider, nama akunnya, dan ternyata hashtag butuh driver ini merupakan inisiatif dari teman-teman ojek online untuk akhirnya mereka bisa mengembangkan satu wadah supaya para pengguna ojek yang susah mendapatkan order ini, mereka akhirnya bisa dapat order dari hashtag butuh driver ini. Nah, menyambung tadi tentang pendidikan yang secara distance learning itu atau pendidikan jarak jauh, ada juga di Twitter yang sampai ramai. Fani nggak sempat screenshot, tapi teman-teman bisa cek nanti donasi gadget. Itu merupakan inisiatif yang dilakukan oleh dua rekan jurnalis yang mereka secara kolektif mengadakan donasi siapa yang masih punya HP bekas yang udah nggak dipakai, yang masih layak pakai tapinya, untuk bisa didonasikan ke teman-teman yang kurang seberuntung kita. Dalam artian teman-teman yang akhirnya sekolahnya harus sekolah online, tapi mereka kesulitan karena mereka nggak punya gadget yang memadai, mereka nggak punya HP yang memampukan mereka untuk bisa belajar jarak jauh. Jadi inisiatif-inisiatif seperti inilah yang ternyata dengan kekuatan netizen, the power of social media itu bisa banget loh membuat suatu gerakan yang kolektif yang berdampak positif juga. Bahkan kalau kembali sedikit ke ojek online ini, jadi kalau teman-teman lihat interaction-nya bisa sampai puluhan ribu orang yang melihat dan akhirnya jadi tahu ada inisiatif ini. Dan dari situ pun ternyata dari inisiatornya ada Mas Liam dari Yo Gojek Yo dan juga Mas Arya. Di situ mereka sampai membantu membuatkan platform yang lebih istilahnya lebih advance lagi, yaitu bisa buka link
dengan link yang ada di situ, butuhdriver.glideapp.io. Jadi di situ ini menjadi salah satu solusi, karena selama masa pandemi ini kan memang ada istilahnya ada larangan yang tidak bisa kita abaikan juga. Ada juga yang akhirnya orderan itu tidak merata, dan justru dari solusi akar rumput inilah, dari merekalah yang akhirnya bisa berinisiatif. Dan ini adalah contoh-contoh nyata yang teman-teman bisa jadikan sebagai inspirasi juga, kira-kira setelah melihat data-data yang dipaparkan Mbak Syarifah, yang potensi yang teman-teman miliki juga di TikTok misalnya, di Twitter, di manapun teman-teman berada, baik itu media sosial maupun di komunitas teman-teman di Aceh dan di daerah-daerah lainnya. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan, yang bisa kita kontribusikan di masa pandemi ini? Menyambung sedikit tentang potensi anak muda sendiri, ini adalah sedikit data bahwa emang anak muda itu jumlahnya banyak banget di Indonesia khususnya. Dan dari data yang disampaikan Mbak Syarifah, di UNICEF Indonesia sendiri kita ada yang namanya wadah U-Report, yang merupakan wadah komunikasi dari UNICEF untuk anak muda bisa ikut menyuarakan pendapatnya lewat jajak pendapat. Jadi sejak Februari, di awal-awal masa pandemi itu, di UNICEF sendiri ini sudah melakukan jajak pendapat yang sangat banyak rangkaiannya, baik itu dari isu kesehatan secara umum, dari isu pendidikan, dari isu sanitasi, kesehatan, dan aneka macam aspek-aspek yang kita kumpulkan pendapatnya anak muda ini. Dan seneng banget kalau di lewat Mbak Syarifah tadi di Yayasan Aceh Hijau juga mengadakan studi, karena memang ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu ada landasan datanya. Dan dari situ, kalau ke depannya Yayasan Aceh Hijau mau menggunakan U-Report untuk jajak pendapat, bisa banget. Teman-teman juga yang lainnya akan dengan sangat senang hati Fani untuk membantu memfasilitasi. Dan di sini yang ingin Fani sampaikan adalah bagaimana memang pandemi ini dampaknya tidak hanya ke kesehatan fisik saja, tapi sebagaimana Mbak Syarifah tadi sudah sampaikan, ada banyak aspek lain yang terdampak gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya gitu. Jadi di UNICEF ini sendiri berusaha untuk memfasilitasi anak muda untuk bisa benar-benar menyuarakan pendapatnya, untuk memiliki ruang gitu. Karena ketika kita sudah mendapatkan hasil, oh jajak pendapatnya ternyata anak muda butuhnya ini itu. Nah disinilah peran UNICEF sebagai organisasi yang memang memiliki jangkauan yang luas, akhirnya membuat program kolaborasi juga untuk misalnya terkait isu kesehatan mental, mengadakan sesi ruang peduli kesehatan mental yang disingkat jadi ruang PK. Di mana di sini anak muda bisa mengumpulkan pertanyaannya, keresahannya, ceritanya terkait kesehatan mental dengan topik-topik yang berbeda untuk akhirnya dijawab oleh para pakar di online sessionnya, semacam webinar seperti ini juga. Ini sebagai salah satu contoh. Lalu juga untuk menanggapi terkait isu hoax yang beredar, itu pun di UNICEF ini sendiri akhirnya mengembangkan adanya chatbot untuk anak muda bisa mengakses langsung informasi yang tepat itu seperti apa sih yang sebenarnya. Jadi harapannya anak muda ini bisa menjadi pionir untuk menjadi hoaxbusternya. Jangan sampai malah melanggengkan yang namanya hoax-hoax itu beredar seperti itu. Dan menariknya adalah justru poin ketika kita merilis chatbot di awal Maret itu, anak muda yang ada di Indonesia ini sangat amat proaktif. Mereka bikin konten kampanyenya sendiri, mereka bikin konten promosinya sendiri, mempromosikan apa yang dirilis oleh UNICEF di chatbot U-Report itu tadi. Dan satu hal yang ingin Fani highlight di sini adalah bagaimana pentingnya untuk teman-teman memang secara proaktif berkontribusi lewat platform yang dimiliki, karena kita nggak pernah tahu gitu kan sebenarnya apa yang kita lakukan itu sekecil apapun itu ternyata berdampak buat orang lain. Dalam hal ini UNICEF Indonesia sangat senang sekali ya begitu tahu ada
banyak sekali respon antusiasme dari para pemuda yang bikin konten, mempromosikan juga. Harapannya lebih banyak orang yang tahu keberadaan chatbot ini untuk bisa menangkis isu hoax. Dan dari situlah akhirnya kita juga mulai merekrut yang namanya YouReport Project Volunteers. Jadi dari para anak muda yang mengirimkan karya-karyanya ini, Fani yakin mereka juga nggak pernah kepikiran bahwa mereka akan bisa kerja bareng, tapi akhirnya dari situlah kita melihat dan kita approach ke mereka, halo tertarik nggak untuk jadi YouReport Project Volunteers dari programnya UNICEF ini, dan akhirnya mereka bisa terlibat di program-programnya YouReport berikutnya. Jadi ini merupakan salah satu istilahnya peluang yang bahkan mungkin kita nggak tahu sebelumnya, bahwa dengan bikin konten ternyata bisa loh kerja bareng, karena memang ketika kita membuat suatu lowongan berdasarkan kebutuhan, terkadang kita bahkan nggak tahu kalau kita butuh itu. Tapi ketika kita melihat ada antusiasme yang luar biasa, dari situlah akhirnya UNICEF Indonesia pun merespon, menindaklanjuti bahwa wah, suara anak muda ini mereka sudah berkarya dengan luar biasa, ya bisa kita berdayakan juga, bisa kita fasilitasi juga untuk mereka lebih berkarya ke depannya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Molly di awal tadi, rebahan, boleh-boleh aja kita rebahan, karena memang satu quote yang Fani suka banget yang beredar selama masa pandemi ini adalah, ini pandemi, ini bukan kompetisi produktivitas gitu kan. Itu memang benar. Rebahan itu nggak salah kok. Tapi kalau kita memang memiliki privilege untuk kita bisa berkarya juga, untuk kita bisa mendukung hal-hal positif, ya kenapa enggak kita lakukan juga sambil rebahan misalnya kayak gitu. Jadi ini singkat aja beberapa program yang UNICEF Indonesia, baik itu di secara lokal maupun UNICEF Global miliki, ada COVID-19 Diaries. Jadi di sini kami mengajak teman-teman anak muda khususnya untuk bisa berbagi karya kreasinya mereka di media sosial untuk menceritakan misalnya baik itu tips and tricks selama masa pandemi gimana, selama masa pandemi ngapain aja di rumah ajanya, atau hal-hal ajakan yang ingin disampaikan. Nah, di sini karena UNICEF istilahnya sudah memiliki branding, sudah memiliki platform yang besar dengan followers yang banyak, di sini kita memanfaatkan itu sebagai wadah untuk teman-teman bisa berkarya. Jadi dari karya-karya yang masuk di media sosial dengan hashtag YouReport COVID-19, itu dipilih setiap minggunya untuk di-repost di media sosialnya UNICEF Indonesia dan juga YouReport Indonesia. Jadi kalau teman-teman perhatikan di media sosialnya UNICEF Indonesia di masa pandemi ini, banyak banget hasil karya dari anak muda yang ada di Indonesia khususnya, karena kita ingin memfasilitasi bahwa udah ada nih karya yang luar biasa, dan anak muda ini terpaksa di rumah aja, harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, jadi akhirnya ya kita manfaatkan wadah yang kita miliki ini untuk jadi tempat anak muda bisa menyuarakan karyanya. Jadi dengan begitu harapannya mereka merasa terapresiasi, mereka juga bisa menunjukkan karyanya di lebih banyak orang lagi yang tahu. Jadi kita pun membuat profil dari karya-karya anak muda yang terpilih juga. Jadi nggak cuma mempublikasikan karyanya aja. Dan ada juga buat yang suka bikin konten video misalnya, di masa pandemi ini justru menariknya secara global, kita jadi lebih terhubung. Karena mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa aktif secara online. Tapi kembali lagi, fasilitas sarana-prasarana terkait koneksi internet ini juga menjadi salah satu faktor penting juga untuk bisa terhubung gitu kan. Jadi dalam hal ini UNICEF Global membuat mini series video dari 16 remaja di 19 negara, yang mana di situ mereka bisa menyuarakan aspirasinya sambil nge-vlog di rumahnya masing-masing. Ini semua benar-benar self-record semuanya, sampai akhirnya mereka bisa menyuarakan, ini loh kekhawatiranku selama masa pandemi, ini loh
topik pendidikan di mataku sebagai anak remaja perempuan di masa pandemi ini seperti ini. Jadi kita bisa lebih banyak lagi mendengar apa sih yang menjadi kegelisahan anak muda, dan ini menjadi materi advokasi yang menarik juga untuk mendapatkan spotlight perhatian dari lebih banyak orang. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten, ini sebenarnya adalah salah satu momen ya untuk bisa memanfaatkan berkolaborasi dengan teman-teman lintas daerah juga. Jadi itu tadi pemaparan dari contoh-contoh inspirasi yang harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman, bahwa kita sebagai pemuda, kita sebagai anak muda itu merupakan mitra yang setara, dan ketika berbicara soal partisipasi yang bermanfaat, partisipasi yang berarti, ada 4 komponen yang perlu dipenuhi, yaitu bagaimana kita memberikan ruang, kita memberikan space untuk anak muda, untuk menyuarakan pendapatnya, dan yang pasti nggak cuma ruang dan suara aja, tapi 2 komponen yang di bawah itu pun sangat berarti, sangat mempengaruhi apakah kita memiliki hadirin yang tepat untuk mendengar kegelisahan, keresahan anak muda ini, dan apa follow up action-nya setelah kita melibatkan anak muda. Jangan sampai anak muda dilibatkan cuma yang penting ada anak mudanya, tapi nggak ditindaklanjuti. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran juga tentang apa sih yang bisa kita sebagai pemuda lakukan, baik itu yang hobi bikin konten, yang suka bikin-bikin misalnya, yang ahli di bidang teknologi, apapun itu kita bisa memaksimalkan untuk beradaptasi dengan situasi ini, selama kita bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman lainnya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali nih Kak Fania. Langsung nih, bahkan kayaknya bukan cuma Molly aja, tapi teman-teman yang lain kayak tergugah jiwanya. Wah, aku bisa apa nih ya, gitu. Langsung kayak, aduh, dari kemarin nih asik tidur, udah seminggu, main gadget, mulai deh berimajinasi nih kayaknya. Ini ada sesuatu dari data-data yang udah ditampilin Kak Syarifah tadi, langsung ngebayangin, ini punya peluang di bagian ini, aku bisa bermanfaat di sini. Oke. Terus tadi Molly juga highlight banyak hal ya, sangat banyak dari Kak Fania. Terima kasih banyak Kak, sangat-sangat menginspirasi. Dan kata-kata utama yang tadi terngiang-ngiang terus yaitu beradaptasi ya. Kita dengan kondisi yang baru ini memaksa kita sebenarnya bagaimana sih cara kita bertahan dan bisa membiasakan diri dengan keadaan yang ada, sehingga kita tetap bisa memberikan dampak positif kita. Gitu. Sangat menarik tadi dari mulai Hey Startik sampai dengan You Report. Kayaknya teman-teman muda lainnya nih pada langsung searching nih You Report. Gue harus masuk juga nih di platformnya UNICEF, harus ada profile, harus ada video. Gue nggak mau tahu, pasti rata-rata ngomongin gitu nih dalam hati. Oke, ditunggu mungkin ya teman-teman yang udah namanya itu ada di webinarnya hari ini. Insya Allah kita akan melihat di platformnya YouReport, platformnya UNICEF ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, sekarang mungkin sedikit pemberitahuan bagi teman-teman, jika memang ada pertanyaan boleh ditujukan ke siapapun, boleh langsung ditulis aja di chat box, nanti akan ada panitia yang akan merangkum semua pertanyaan dan akan kita jawab satu persatu nih. Oke, dan jangan lupa kita juga menyediakan door prize, ya, everyone loves door prize, kita juga harus ini ya, jadi kita akan memberikan door prize untuk 3 orang penanya terbaik, jadi akan dipilih oleh panitia. Dan nanti bagi pemenang harap menghubungi panitia juga. Kita akan langsung mengirimkannya setelah ini. Oke, tadi sudah mendengar cerita inspiratif dari Kak Fania. Sekarang kita juga pindah lagi nih ke channel juga yang gak kalah inspiratifnya, yang bergelut dengan organisasi yang mengembangkan pemuda juga, yang tetap produktif meskipun di masa pandemi. Mari kita sambut Kak Khalida Zia. Silakan Kakak. Hai, halo semua.
Senang tadi dengar ceritanya Fania dengan berbagai aktivitasnya, tapi seperti yang Fania bilang tadi juga bahwa kita bukan mau lomba-lomba produktivitas, tapi intinya kita mau kasih sedikit inspirasi bahwa bisa loh ngelakuin sesuatu. Itu aja. Jadi jangan sampai pulang dari sini terus banting-banting pintu. Jadi ya benar. Kemarin juga Fania ngisi acara di The Leader, aku suka banget. Terus kemudian kita sama-sama diundang untuk acaranya Ya Hijau, jadi ketemu lagi deh. Aku mau share screen juga sedikit, tapi aku sebenarnya pengen banyak ngobrol-ngobrol santai aja sama teman-teman, nggak terpaku sama slide-nya. Kebetulan aku mau cerita sebelum pandemi, pada awal pandemi kemarin sekitar bulan Maret, April, kita sempat bikin survei untuk anak muda di Makassar, Aceh, sama beberapa wilayah lain di Indonesia. Sama, cuman sebarin lewat Google Form, tapi lumayan variatif dan dijawab oleh sekitaran 70 anak muda. Jadi aku mau bagiin cerita itu di sini. Aku share dulu ya. Udah kelihatan, Molly? Udah, Kak? Udah. Oke. Sip. Jadi sebelum masuk ke surveinya, aku mau ceritain gini. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa kita adaptasi seperti ini karena belum ada obat. Selama obat untuk corona atau untuk penyakit lainnya belum ditemuin, kita harus adaptasi dan ngebuat sesuatu tatanan sosial yang baru yang disebut dengan kebiasaan baru. Tapi aku mau ngajak kita semua mikir, benar nggak itu semata-mata hanya karena belum ada obat? Lalu kalau obat udah ada, kita nggak adaptasi lagi? Mungkin dijawab di dalam kepala masing-masing aja, tapi intinya aku mau bilang enggak. Jadi selama ada ataupun tidak adanya obat, kita tuh selalu secara kesehatan itu selalu berkaitan sama sosial. Jadi gimana persepsi sama cara berpikir orang-orang menanggapi si isu kesehatan tadi. Dan si corona, COVID-19 ini memberi penegasan terhadap itu. Seberapa besar sosial, lingkungan, dan persepsi masyarakat itu mempengaruhi aspek kesehatan. Jadi si pandemi ini memperjelas situasi itu. Walaupun sebenarnya semua aspek kesehatan yang lainnya itu selalu dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Makanya terkait bagaimana orang menanggapi sakit, gimana masyarakat percaya bahwa dirinya sakit, gimana kita kalau sakit sedikit tuh belum mau ke dokter, kalau udah mau parah, mau mati baru pergi. Karena persepsi yang kita punya di dalam kepala kita masing-masing. Jadi sebenarnya sosial itu sangat mempengaruhi kesehatan. Itu intinya. Jadi lalu kemudian aku pengen cerita soal kalau di situasi pandemi, dari awal kita ngomongin bahwa ada banyak informasi yang nggak terbendung karena orang punya banyak waktu untuk di rumah, akhirnya main gadget, akhirnya ngelihat banyak sekali informasi di internet, di dunia maya yang tersebar, dan kita nggak punya filter untuk menerima informasi yang mana. Akhirnya kita menerima semua informasi yang ada. Akhirnya itu jadi tekanan kan di dalam diri kita. Kita tertekan, nggak tahu informasi yang benar yang mana, informasi yang baik yang mana, tapi kita terus-menerus semuanya masuk. Jadi, dan kemampuan setiap orang untuk memfilternya berbeda-beda. Cara orang untuk mencerna sesuatu berbeda-beda. Dan akhirnya cara orang mengambil tindakan juga berbeda-beda, tergantung informasi yang dia terima kan. Lalu gara-gara ada tekanan terlalu banyak informasi tadi, kita jadi punya persepsi. Kita menilai sesuatu karena pandangan dan latar belakang kita terhadap informasi itu. Lalu gara-gara itu kita mulai punya emosional ya. Kalau emosional itu aku mengartikannya di sini sebagai reaksi terhadap informasi. Reaksi itu tergantung dari pengalaman kita sebelumnya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita melakukan tindakan. Dan tindakannya beda-beda karena pengalamannya berbeda-beda. Jadi ada yang patuh sama protokol kesehatan karena pengalamannya. Ada yang nggak patuh juga karena pengalaman yang dia miliki.
Jadi nggak ada yang salah sih dengan situasi itu, tapi semuanya tuh harus dilihat secara mendalam, secara konkret bagaimana latar belakang dari situasi yang mereka alami. Lalu terkait survei yang tadi aku coba jelasin, jadi surveinya waktu itu yang aku lakuin sama teman-teman The Leaders, kita waktu itu kerjasama sama Genewa Institute di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kita mencoba berpikir bahwa benar nggak sih ini berdampak ke anak muda. Jangan-jangan itu cuma pikiran kita, jangan-jangan itu hanya dampak ke aku sama ke Molly dan Kak Syarifah. Jangan-jangan orang nggak mengalami itu. Jadi untuk menggugurkan dugaan-dugaan kita tadi, kita bikinlah survei kecil-kecilan yang kita sebar ini. Ternyata aku nanyain soal informasi ke anak muda tadi, apakah mereka mendapat informasi tentang COVID, dan sekitar 63% itu menjawab mereka dapat informasi yang sangat jelas tentang COVID. Jadi awalnya kita berpikir bahwa orang-orang nggak dapat informasi, ternyata enggak. Ternyata mereka sudah memilikinya. Ada yang bilang, 32% yang bilang bahwa ada sih informasi tapi nggak jelas, nggak tahu yang mana yang benar. Itu sekitar dikatakan oleh 32%. Kemudian kita juga nanyain sebenarnya pemuda udah berperan sih atau sudah berperan atau belum dalam situasi COVID yang ada ini. Ternyata 87% itu mengatakan mereka belum berperan. Ada yang sudah mengatakan berperan tapi belum maksimal. Lalu juga kita sempat nanyain gimana penanganan pemerintah terhadap COVID di lingkungan sosial masing-masing. Dan ternyata seperti dugaan kita sebelumnya, memang banyak yang mengatakan sudah dilakukan penanganan tapi belum maksimal. Ada sedikit yang mengatakan maksimal sih. Jadi kita juga berinisiatif untuk menanyakan dan mengajak mereka berdiskusi tentang sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin anak muda. Karena kita nggak pengen melulu berharap dari pemerintah, karena juga kita tahu berbagai keterbatasan yang ada. Lalu ada inisiatif-inisiatif menarik yang diisi oleh berbagai anak muda yang ada. Di antaranya mereka berpikir untuk ikut berperan menjadi relawan. Karena banyak di antara anak muda biasanya mikir, aku punya tenaga, punya waktu, tapi nggak tahu mau ngapain, nggak terlibat juga. Ya udah ikut jadi relawan. Walaupun yang banyak dibutuhkan pastinya relawan yang medis. Lalu ada juga yang berpikir tentang mengaktifkan kearifan lokal. Mungkin kalau di Aceh sempat tuh ada beberapa yang pakai kearifan lokal untuk lockdown. Jadi beberapa desa di Aceh, sedikit cerita Kak Fania, di Aceh awal-awal pandemi itu desa-desa inisiatif bikin lockdown sendiri. Jadi karena mereka menganggap pemerintah kok lama banget bikin lockdown-nya. Jadi kampung-kampung itu menutup akses ke kampung mereka, dan itu dilakukan swadaya oleh masyarakat sendiri. Tapi karena waktu itu kita tidak dibarengi informasi dan sosialisasi, akhirnya masyarakat yang nutup akses ke kampungnya kadang beramai-ramai itu di posko penutupannya. Karena mereka semuanya pengen gotong royong mau bantu, tapi bingung mau bantu apa. Dan kita nggak membarengi dengan informasi pada waktu itu. Jadi orang kebingungan mau ngelakuin apa. Lalu ada juga yang bikin bahwa perlu gerakan edukasi, perlu role model kesehatan. Harusnya ada influencer atau videographer media sosial yang nge-share tentang pandemi dan dibagiin informasi soal pandemi itu sama influencer atau role modelnya kesehatan. Jadi itu ide-ide menarik yang disampaikan dalam survei kemarin. Sampai pelibatan OKP. Jadi mereka berpikir bahwa OKP itu harus diajak sama masyarakat untuk mendukung program-program yang ada. Itu secara sekilas hasil masukan dari teman-teman muda pada waktu awal kemarin. Jadi berdasarkan survei-survei yang ini, kita akhirnya di The Leader juga bikin program-program yang nanti aku bakalan share di akhir. Aku mau ceritain inisiatif menarik yang sudah dilakukan, dan aku kira ini adalah sesuatu yang unik dan ide-ide kreatif yang bagus banget buat kita lihat. Misalnya aku nggak terpikir sih kayak
kemudian ada masker untuk disabilitas. Aku ngelihat di beberapa daerah kemarin, aku sempat lihat di sosial media, itu ada masker untuk disabilitas. Aku mikir itu ide yang unik dan keren, karena ternyata ada yang berpikir bahwa orang disabilitas itu nggak bisa pakai masker seperti yang umumnya orang pakai, karena mereka ini perlu ngelihat gerak bibir untuk tahu orang ngomong apa untuk disabilitas tuli dan yang bisu kan. Jadi akhirnya ada masker yang dibuat transparan. Ternyata orang bisa mikir kreatif di situasi yang udah pandemi, di banyak orang udah rebahan, tapi masih ada ide-ide unik yang ditimbulkan. Terus aku tahu juga baru-baru ini, kemarin sekitar bulan lalu, ternyata pemerintah Aceh sama Australia lagi bikin program tuh. Ada program untuk pendampingan mahkamah syariah di Aceh. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata mereka udah memperkirakan bahwa setelah pandemi berakhir, angka perceraian dan anak terlantar di Aceh bakalan tinggi. Karena situasi yang sekarang orang lagi gabut, stresnya tinggi, dan kalau keluarganya akur bisa jadi tambah akur, tapi kalau bayangin nggak kalau keluarganya dari awal memang udah broken, akhirnya banyak waktu di rumah, akhirnya berantem dan mungkin cerai gitu. Dan itu berusaha diantisipasi sama pemerintah. Jadi si Mahkamah Syariah sama Australia lagi ada program untuk mendampingi kasus-kasus perceraian nantinya di Aceh. Aku mikir itu juga salah satu hal yang unik karena mempersiapkan masa depan. Jadi udah mulai dipikir dari sekarang dan kita menemukan inisiatif-inisiatif kecil untuk melakukan sesuatu gitu. Terus kemarin juga aku sempat ngeliat di Instagramnya Narasi TV ada Narasi People, yaitu kalau nggak salahku dia adalah kepala desa yang akhirnya mengambil inisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Karena banyaknya orang yang di PHK, banyaknya orang yang harus bekerja dari rumah, dan akhirnya warga-warga kebingungan kan. Jadi si kepala desa ini kalau nggak salah waktu itu di wilayah Jawa deh dia. Aku lupa di persisnya di kampung apa, bikin inisiatif untuk ngebuat dana desa itu dipakai untuk mempekerjakan masyarakat. Jadi dia nyediain tambak, dia nyediain area pertanian, dan kalau nggak salah kayak bengkel gitu, sesuai skill dari warga desanya. Jadi mereka bikin program itu di desa, nanam bayam, tambak lele, dan lain-lain. Dan itu dibayar pakai dana desa. Upah-upahnya. Dan kemudian kan bisa berdaya karena bisa dijual hasilnya. Terus aku mau share yang terakhir, ini ada program The Leader Cafe. Jadi gara-gara survei tadi yang sempat kita bikin di awal yang tadi aku ceritain, kita di The Leader bikin inisiasi untuk program The Leader Cafe. Jadi The Leader Cafe itu maksudnya ngopi, masuk kafe, tapi dari rumah gitu. Jadi makanya kita bikin tagline ngopi dari rumah, The Leader Cafe, gitu-gitu. Karena kita pengen rasain suasana ngopi, tapi kita berubah nih. Karena ada situasi yang harus diadaptasikan. Dan sebenarnya ini juga inisiatif yang tumbuh gara-gara survei tadi, dan kita juga kepaksa bikin adaptasi dengan situasi. Karena program-program The Leader sebelumnya offline, jadi kita biasanya kan bikin training untuk anak muda, ngumpulin anak-anak muda untuk training mimpi, merencanakan strategi masa depan gitu-gitu, dan selalu selama ini adalah offline. Jadi ketika harus dituntut online, kami akhirnya berpikir keras untuk mengubah semua konsep yang offline jadi online. Tapi akhirnya menemukan beberapa hal-hal kreatif yang akhirnya berkembang karena desakan tadi. Seperti tadi diceritain Molly di awal, gara-gara pandemi kita jadi punya kesempatan untuk undang orang-orang yang jauh. Jadi aku ada tampilin ini sekitar 19 orang, mungkin di posternya nggak nyampe 19 orang. Kita ngundang 19 orang ini untuk secara bergiliran ngisi Leader Cafe di The Leader, dan programnya tidak berbayar. Orang-orang pemateri yang kita undang, ini semuanya diundang secara gratis, dan mereka mau untuk mendukung program yang dilaksanain The Leader. Jadi unik juga, kami bikin programnya sampai 3 bulan. Jadi setiap minggu seminggu 2 kali. Ada 250 pemuda yang daftar.
Dan satu inisiatif yang pengen kita coba kembangin, kita buka programnya inklusi. Jadi si orang-orang dengan disabilitas juga punya akses untuk daftar. Karena kita menyediakan translator bahasa isyarat. Jadi ada juru bahasa isyarat dari komunitas Sadar Setara dan ada closed caption di Zoom-nya untuk memberi akses kepada orang-orang disabilitas untuk bisa berpartisipasi. Jadi aku pengen ceritain bahwa inisiatif yang dilaksanain The Leader juga bukan berarti bagus sekali, enggak. Tapi intinya bahwa ini salah satu hal unik yang teman-teman juga bisa lakuin. Dan kita sampai ngundang Ayu Kartika untuk ngisi sesi pada pada tanggal 11 Oktober nanti. Dan itu semua gratis. Jadi tinggal memanage kalau kita punya keinginan. Dan semuanya bisa dijalanin kayak gitu. Dan karena program ini juga kami buka post project activity. Jadi teman-teman dari 250 pemuda yang ikut program The Leader Cafe dari awal, mereka bisa bikin project yang nanti dimentoring sama The Leader. Jadi kami membuat program, di dalam program ada program lagi. Jadi nanti mereka itu akan bikin program sosial dengan pembekalan dan materi yang udah kita berikan. Jadi akan berdampak lebih luas kepada orang banyak. Gitu. Itu aja sih dari aku, cerita sekilas tentang pandemi dan apa yang udah kita lakuin. Aku pengen lebih banyak diskusi sama teman-teman. Mungkin ada ide menarik, hal-hal keren yang mau di-share, boleh. Karena aku menangkap bahwa ada inisiatif baik dari Yayasan Hijau Aceh yang pengen ngelakuin sesuatu kan. Jadi tinggal teman-teman dari room. Suaranya putus-putus, Kak. Oke, sorry. Udah bagus lagi? Itu aja sih dari aku. Mungkin kita lebih banyak akan diskusi. Aku balikin ke Molly. Iya, Kak. Aku udah selesai. Kak Zia. Halo, tes. Kakak bisa dengar Molly, Kak? Bisa, aku bisa dengar. Oke, teman-teman bisa mendengar Molly? Bisa, Kak. Bisa. Oke, Bisa, oke. Terima kasih. Tadi luar biasa ya dari Kak Zia tentang The Leader. Mungkin sedikit Molly juga ingin menceritakan, sebenarnya Molly ini juga pernah mengikuti kegiatannya The Leader yang tentang Kak Zia sampaikan tadi, yang fokus terhadap yang kayak membangun kurikulum mimpi, dan itu luar biasa ya. Jadi Molly juga bangga sebagai alumni Dreammaker 5-nya The Leader. Oke. Dan sangat menarik tadi dengan dari kedua pemateri kita ini yang berfokus terkadang apakah adaptasi itu hanya karena kondisi sekarang, tetapi terkadang adaptasi itu diperlukan dengan persepsi diri kita. Apakah kita sudah siap sih sebenarnya atau enggak? Karena kondisi kapan saja kita bisa berubah gitu. Tapi kita juga harus bisa lebih fleksibel untuk melihat perubahan-perubahan itu dan melihat sisi positifnya. Ya, jadi jangan terfokus di sisi-sisi yang mungkin muncul di media, tetapi bagaimana cara kita peka sebenarnya, bagaimana cara kita peka terhadap sisi-sisi yang mungkin kurang terlihat, tapi kita memanfaatkan jalur tersebut. Seperti tadi yang Kak Zia sebutkan, misalkan kayak memberikan masker kepada disabilitas. Molly sendiri sebenarnya juga nggak terpikir sih Kak, Molly kira kayak sama aja gitu. Tapi rupanya mereka ada hal-hal yang berbeda dari kita, dan di situ sisi letaknya kita bisa memberikan manfaat kita terhadap mereka gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ini udah banyak ya, sangat banyak pertanyaan yang udah masuk. Oke, luar biasa partisipasi dari teman-teman semua. Dan kita langsung aja bacakan Q&A, dan ini boleh langsung dijawab untuk Kak Fania atau Kak Khalidanya aja dulu ya.
Kita langsung mau dibacakan. Ini untuk pertanyaan pertama. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama lebih ke Kak Fania ya. Dari Ani Sairova, Kak, ada nggak sih peluang bagi pemuda, contohnya misalnya saya nih gitu, yang bisa bergabung menjadi salah satu volunteer dari UNICEF? Mungkin bisa diulang sedikit tadi, Kak. Ya, terima kasih Kak Ani Sairufah untuk pertanyaannya. Jadi terkait peluang itu selalu ada. Jadi biasanya ketika kita membutuhkan kayak project volunteers, biasanya itu pasti akan di-post di media sosial. Sementara kalau memang peluang yang teman-teman cari itu lebih ke untuk karir, untuk kerja di UNICEF misalnya, itu biasanya selalu di-update di websitenya UNICEF. Jadi teman-teman bisa cek nanti di websitenya UNICEF Indonesia, lalu cek di bagian, Fanny lupa persisnya tabnya apa, tapi antara job, career, atau work with us, kata-kata yang seperti itu biasanya akan selalu di-post di situ. Dan untuk peluangnya itu sendiri, pastinya biasanya juga kita promosikan di media sosial. Jadi tinggal secara proaktif juga untuk mencari informasinya. Cuma memang perlu Fanny informasikan bahwa selama masa pandemi ini, karena kita fokusnya banyak di COVID-19 response ya, jadi memang untuk pembukaan lowongan-lowongan yang terkait pekerjaan secara langsung itu memang sangat dibatasi karena memang fokusnya sedang di COVID-19 response sesuai kebutuhan yang paling prioritas seperti itu. Tapi peluang itu selalu ada. Dan kita ada banyak program juga untuk bisa melibatkan lewat misalnya COVID-19 Diary Study misalnya, atau ketika kita membuat sesi-sesi webinar, itu biasanya teman-teman yang organize itu kita melibatkan organisasi dari anak muda juga. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, jangan lupa juga selalu cek-cek websitenya UNICEF. Jadi langsung bisa pantau hal-hal baru gitu kan dari sana. Dan juga follow juga Instagramnya UNICEF. Itu yang paling mudah ya untuk nge-track apa sih hal yang baru dari UNICEF gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Aris Yunanda. Sampah sih memang menjadi masalah yang krusial bagi manusia dan lingkungan, terutama sampah anorganik. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih langkah awal Kakak untuk memulai strategi mengolah sampah menjadi barang yang bernilai lebih? Karena masyarakat maupun pemerintah sulit untuk mengendalikan sampah rumah tangga, seperti minimnya fasilitas bak sampah, petugas kebersihan yang tidak seimbang, atau sampah rumah tangga yang berlebihan. Oke, terima kasih Kak Arius Nanda untuk pertanyaannya. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang upaya pengurangan sampah, perlu diingat bahwa yang namanya daur ulang itu merupakan upaya terakhir ya, istilahnya lapisan yang paling akhir yang kita lakukan untuk mengurangi sampah sebenarnya. Karena ketika kita bicaranya soal pengurangan sampah, maka upaya paling utama yang harus dilakukan adalah pengurangan itu sendiri, pengurangan dari segi konsumsinya. Bagaimana kita bisa lebih bertanggung jawab sebelum beli-beli barang, itu kita pikir dulu beneran perlu nggak sih? Kalau perlu, barang seperti apa nih yang lebih berkelanjutan dan lebih minim sampah, atau kalau toh pun nyampah, sampahnya masih lebih mudah untuk diolah misalnya. Karena 3R terkait reduce, reuse, recycle itu memang merupakan urutan. Sering kita berpikir itu slogan doang, semboyan, padahal sebenarnya itu urutan. Kalau bisa kita kurangi, kita kurangi. Kalau terpaksa kita pakai, ya udah kita pakai ulang. Kalau nggak bisa dipakai ulang, baru didaur ulang. Nah, terkait strateginya untuk bisa mulai mengolah sampah jadi barang yang bernilai lebih, kembali lagi kita perlu beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini misalnya ketika Fanny mengajak lingkungan di sekitar Fanny, karena Fanny waktu itu mulainya udah dari lumayan lama ya, jadi yang Fanny perhatikan adalah perilaku mereka sebagai target audience ini seperti apa sih? Oh, mereka ternyata fokusnya apa istilahnya, mereka punya banyak waktu luang, tapi mereka juga istilahnya masih belum punya banyak keterampilan yang bisa membuat mereka berkarya di bidang itu misalnya. Dan misalnya mereka fokusnya lebih
ke isu-isu yang terkait dengan bagaimana perekonomiannya bisa lebih baik, karena pada waktu itu Fani memberdayakan komunitas masyarakat yang levelnya menengah ke bawah. Jadi dari situ ya kita masuknya tidak serta-merta langsung, ayo pilah sampah supaya buminya nggak rusak. Karena ketika kita mengkampanyekan itu nggak masuk dengan mereka yang fokusnya lebih di isu ekonomi. Mereka lebih memikirkan kebutuhan perekonomian gitu. Jadi kembali lagi cara komunikasinya disesuaikan dan jangan pernah menjanjikan insentif untuk suatu hal yang kita belum tahu juga bisa enggaknya. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa saving misalnya, kita bisa berhemat misalnya dengan adanya pengolahan sampah untuk jadi pupuk misalnya. Composting itu juga merupakan bagian dari kita mengatasi masalah sampah gitu kan. Nah, dengan composting kita memupuk sendiri, kita bikin toga sendiri misalnya, itu bisa mengurangi biaya mereka daripada harus beli obat mahal-mahal misalnya kalau misalnya ada yang sakit. Jadi dengan pendekatan komunikasi seperti itu bisa membuat mereka lebih tertarik karena oh iya ya pengeluaranku udah banyak nih, daripada ntar kalau kenapa-napa malah nambah pengeluaran lagi, ya udah mending aku ikut mengolah sampah, ikut composting misalnya seperti itu. Jadi kembali lagi kata kuncinya adalah kita mengenali target audience yang menjadi sasaran kita ini siapa. Karena kita nggak bisa mengubah semuanya gitu ya. Ada pemerintah yang memang masih ada plus minusnya, kita sendiri pun sebagai pemuda ada plus minusnya. Nah, tinggal kita ingin fokus menargetkan siapa dulu. Ketika kita udah spesifik, kita tahu perilakunya seperti apa, kita bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik supaya strategi kita pun tepat sasaran. Semoga menjawab untuk Kak Arius Nanda. Oke, luar biasa tadi ya. Dan Molly teringat sih sedikit Kak yang tentang mungkin kayak kita sendiri mungkin kenapa sih kita harus melakukan kayak 3R itu, kita pribadi jangan cuma tahu ya Kak, tahu slogannya aja, tapi memahami gitu ya, betul-betul menerapkan dalam diri sendiri, dan apa sih kita pahamin betul-betul urgensinya apa gitu, sehingga mendorong sendiri, tanpa ada yang suruh pun, mungkin kalau kita udah paham, kita juga akan melakukan dengan sendirinya. Ya, benar banget. Dan nyambung dikit dari apa yang Molly sampaikan, jadi Fani ini sebenarnya termasuk produk dari apa yang dimaksud dengan lebih paham gitu ya, kayak lebih punya kesadaran diri juga. Dalam artian Fani dulu orangnya itu jijian. Jijik itu apa ya? Ya jijik. Jijik dalam artian untuk cuci piring aja kalau misalnya ada yang noda-noda yang aneh-aneh lah ya, kayak bumbu-bumbu yang kayak gitu, itu kayak udah ogah untuk nyucinya. Nah, tapi masalah styrofoam misalnya ketika beli bubur dibawa pulang, udah bukan tim bubur dicampur atau nggak diaduk lagi ya, tapi masalah tim bubur beli bawa pulang atau makan di tempat, nah itu sendiri ternyata ngaruh ke lingkungan. Kalau Fani beli buburnya perlu dibawa pulang tapi pakai styrofoam, itu kan jadi berdampak buat lingkungan. Nah, dengan adanya mindset bahwa ini ngaruh loh ke lingkungan, akhirnya dengan komitmen itu, Fani dengan bangganya bisa bilang salah satu prestasi Fani adalah berhasil mengalahkan ego untuk berani cuci tempat makan Fani sendiri. Meskipun itu dengan ada noda-noda si bekasnya bubur-bubur yang gitulah, buat Fani itu sesuatu yang cukup menjijikan, tapi akhirnya Fani bisa mengatasi itu, dan itu sebuah achievement yang buat Fani pribadi, Fani sangat bangga gitu. Hal kecil tapi ya emang semua itu dimulai dari hal kecil gitu. Setuju banget Kak. Luar biasa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini yang masih nyambung dengan penjelasan dari Kak Fani juga tadi. Mungkin Kak Zia juga ini sangat-sangat bisa membantu menjawab juga. Pertanyaan dari Bang Fakhrul Razi, yang pertanyaannya adalah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, pemuda itu merasa kurang percaya diri, atau mungkin kita lebih sering sebutnya insecure gitu ya. Jadi merasa insecure untuk melakukan suatu perubahan mengenai pemanfaatan daur ulang atau barang bekas yang sangat bermanfaat. Jadi terjadi masalah pemuda milenial lebih banyak menghabiskan ya untuk senang-senang, entah nongkrong di warung kopi atau dimanapun itu.
Jadi ada nggak sih Kak tips dan trik bagaimana sih untuk membuat kita-kita ini mungkin para pemuda biar lebih nggak insecure lagi dan bisa berani untuk bergerak? Oke, kalau dari Fani mungkin tipsnya yang utama ada 2 ya, buat Kak Fakurasi dari Kabupaten PD. Jadi yang pertama adalah kalau memang fokusnya lebih ke supaya nggak insecure, ya pastinya dengan kita lebih bersyukur dan percaya diri. Karena gimana caranya kita bisa ngeyakinin orang lain kalau kita sendiri nggak yakin gitu dengan apa yang kita lakukan. Dan pastinya percaya diri itu bisa tumbuh kalau kita punya satu support system yang positif. Jadi cari teman, saudara, keluarga, siapapun yang bisa jadi support system kita yang ikut membantu jadi mata tambahan kita untuk melihat kekurangannya apa yang bisa dikembangkan, dikolaborasikan. Terus yang kedua juga bagaimana kita bisa terus introspeksi dalam artian terus berusaha memberikan yang terbaik. Karena kalau kita sendiri sudah mengupayakan yang terbaik dari kita, dan memang itu hasil terbaik yang bisa kita berikan, kita pasti lebih percaya diri juga untuk mempromosikannya, untuk mengenalkannya ke orang-orang. Lalu poin kedua yang ingin Fani bahas terkait dengan poin dari Kak Fakurasi tentang kafe ini sendiri, banyak menghabiskan waktunya di kafe dengan main game. Kembali lagi, kalau misalnya memang kita ingin mentargetkan mereka, para audiens yang suka menghabiskan waktunya di kafe dengan main game, atau sukanya nongkrong gitu ya, kita komunikasi dengan bahasa mereka. Dalam artian misalnya, Fani ada tahu teman yang bikin board game terkait dengan isu-isu pendidikan lingkungan yang mungkin itu bisa ditaruh di kafe-kafe tersebut. Jadi itu bisa jadi salah satu kafe sekaligus sambil main bareng untuk belajar lebih lanjut lagi tentang pendidikan lingkungan misalnya. Meskipun memang nggak signifikan, tapi setidaknya awareness atau kesadaran itu bisa dipupuk dengan berbagai macam cara yang tidak langsung, yang tidak memaksakan kehendak. Jadi dengan kita tahu target audiens yang ingin kita tuju itu profilnya seperti apa, misalnya dengan tahu bahwa oh mereka suka ke kafe, mereka suka main game. Nah, kita bisa mengembangkan materi komunikasi yang sejalan dengan profil tersebut. Dan profil-profil audiens ini memang harus dibuat sespesifik mungkin karena tiap orang punya caranya masing-masing. Buat yang suka main TikTok misalnya, ya mungkin dengan bikin konten TikTok terkait isu lingkungan itu bisa memberikan inspirasi juga buat mereka lebih tergugah, lebih seenggaknya tahu dulu, oh ternyata ada loh isu krisis iklim ini, ternyata bisa loh kita melakukan sesuatu, misalnya seperti itu. Semoga menjawab untuk Kak Fakurasi. Ya. Mungkin Kak Molly sangat relate dengan apa yang Kak sebutkan tadi, karena memang Molly sendiri sebenarnya juga pernah mengalami itu ya, dan hingga sampai momen di mana mungkin kita harus lebih fokus terhadap diri kita sendiri, karena kan memang katanya itu the biggest enemy is yourself. Jadi kita itu berkompetisi bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengalahkan insecure yang ada di kita, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih. Sangat setuju. Aku mau tambahin sedikit lagi yang jawaban untuk Pak Rurazi tadi. Teman-teman bisa mendengar suara Molly? Bisa. Bisa. Sambil koneksinya Mbak Molly berangsur membaik, sambil dengar cerita dari Mbak Khalida mungkin. Ya, suara aku kedengar juga nggak sih? Kedengeran okay. jelas. Dengar. Terkait pertanyaan dari Fakhrul Razi tadi, aku juga salah satu kendalanya anak muda kadang seringnya kita nggak termanage dengan baik, punya semangat, kemudian hilang, timbul, muncul,
pergi ke tempat yang lain. Seringnya seperti itu. Bagus untuk punya teman-teman yang punya ide yang sama, misalnya. Jadi yang bakalan mengingatkan kita kalau kita lupa, yang bakalan negur kalau kita lupa. Jadi keunggulan kenapa kita bisa bikin banyak program di The Leader, karena The Leader adalah kumpulan orang-orang yang punya mimpi yang sama, karena orang-orang yang punya visi yang gila untuk berbuat sesuatu yang banyak untuk orang-orang gitu. Karena aku juga nggak bisa buat banyak hal kalau aku sendiri. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan yang kita mau, biasanya effortnya lebih besar, semangatnya lebih tinggi, dan bisa lebih stabil jalannya. Gitu. Dan itu penting untuk membarengi mimpi dan ide-ide yang udah ada. Karena kalau jalan sendiri memang itu susah kali, apalagi mau ngebangun sesuatu yang besar, komunitas, dan lain-lain. Emang sulit untuk dijalankan sendiri. Gitu. Sama satu lagi buat kalau cerita warung kopi, sebenarnya aku nggak setuju kalau warung kopi hanya jadi image negatif. Sebenarnya aku juga berpikir bahwa ada orang yang memanfaatkan itu ke arah yang positif, ada hal-hal positif yang juga bisa dilakukan di warung kopi. Kita juga nggak tahu orang ngapain. Jadi jadi aku kalau ngelihat sesuatu itu selalu berpikirnya ada positif, ada negatifnya, dan terserah orang mau memanfaatkan sisi positif atau negatifnya. Jadi warung kopi juga nggak melulu dengan image negatif, karena sekarang kayaknya anak muda juga banyak yang menghabiskan waktu-waktu positifnya di warung kopi, walaupun ada juga yang cuman sekedar nongkrong kayak gitu. Cuman karena makanya sampai kita bikin programnya The Leader Cafe, karena kita rindu warung kopi sebenarnya. Apalagi di Aceh sih ya. Iya, kayaknya hampir banyak orang ngabisin waktunya di warung kopi. Terserah sih mau ngapain aja. Oh, iya. Memang ada kata-kata nih kalau di Aceh, sebagian besar keputusan itu bahkan dibuat di warung kopi. Oke, Molly, over to you. Sangat setuju tadi ya dengan kata-kata Kak Zia. Bahkan kita bisa melihat sesuatu dari apa mungkin sisi positifnya mereka, banyak hal yang bisa mereka lakukan, dan kita juga bisa menawarkan mungkin solusi-solusi disesuaikan dengan modelnya anak muda. Jadi nggak melulu mungkin kalau anak muda sekarang itu kan kalau dibilang salah, terus kemudian dikatakan terus disalah-salahkan, malah jadinya membangkang. Tapi bagaimana caranya kita mengarahkan dan mungkin mencari lingkungan yang tepat. Oke. Kemudian ini masih ada pertanyaan tadi dari Afra juga yang mungkin sama ya, sudah terjawab Afra. Pertanyaannya tadi sama seperti Fakrul Razi tentang insecure pemuda. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mardiatun Husna. Kak Zia ingin bertanya nih, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker. Dan kemarin ada saya baca yang bahwa harus menggunakan masker SNI. Nah, menurut kakak, bagaimana sih tanggapan kakak terhadap berita tersebut? Karena lumayan banyak ya masyarakat kita yang sudah memproduksi masker, dan itu merupakan salah satu upaya mereka untuk tetap produktif. Silahkan kak. Susah pertanyaannya kalau disuruh menilai. Jadi akan timbul banyak bias. Bagus juga ada ide untuk masker SNI. Mungkin ada standar yang mau diterapin supaya semua punya kualitas yang baik. Karena kemarin di media sosial sempat muncul ada masker dengan kualitas yang nggak bagus, gitu-gitu, yang kurang memanage virusnya masuk. Kita nggak sebutin merek-mereknya. Tapi juga satu sisi harusnya ada inisiatif untuk mendukung ekonomi si masyarakat tadi, karena kalau misalnya pemerintah bisa membarengi ekonomi kreatif yang sudah ada, tentu akan lebih baik, karena di masa pandemi ya banyak orang butuh pekerjaan, banyak lembaga-lembaga, organisasi-organisasi kehilangan pekerjaannya. Jadi harusnya kalau memang ada masker SNI harusnya diproduksi oleh ekonomi UKM-UKM setempat. Jadi tapi pemerintah yang mendampingi untuk kualitasnya bisa setara kayak gitu.
Karena sekarang mungkin produksi masker nggak ada yang dampingi kan, makanya kita nggak tahu kualitas dari masker, tapi sudah beredar gitu dan orang memakainya. Jadi tinggal di pendampingan aja sih, mau labelnya SNI atau SN yang apa gitu. Tinggal untuk menetapkan standar kalau punya akses untuk mendukung itu. Sangat setuju dengan pendapatnya Kak Zia ya. Yang terkadang kita mikirnya kalau masker tuh udah nutup hidung, udah nutup mulut, itu masker mah itu namanya gitu. Jadi orang nggak memikirkan fungsi lagi. Yang penting masuk ke toko nih, di situ ada razia, nggak boleh kalau nggak ada masker, jadi pakai gitu, asal ada aja. Jadi kita nggak boleh lagi kayak gitu, tapi lebih fokus ke fungsinya. Dan sangat setuju tadi dengan adanya pendampingan pemerintah dan produksi masker dari UKM-UKM. Oke. Kemudian, ini masih banyak banget ya pertanyaan, tapi mungkin kita pilih beberapa aja lagi, karena waktu juga sudah terbatas. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Rizky Aulia. Mau tanya nih Kak, seputar peran kita terhadap masyarakat, bagaimana sih cara kita untuk meyakinkan mereka supaya sejalan dengan kita yang memerangi COVID-19? Karena mungkin udah cukup geram kali ya. Dan juga Rizky juga punya ide untuk pembuatan hand sanitizer menggunakan daun sirih dan menggunakan bahan-bahan sekitar dan ramah lingkungan, tetapi mungkin dia belum punya lembaga khusus atau belum ada pengolahan dan pendistribusian. Jadi mohon sarannya Kak, boleh mungkin Kak Fania dan Kak Khalida silakan. Kak Fania aja dulu, itu terkait produk tuh. Iya, jadi kalau terkait dengan gimana bisa meyakinkan masyarakat supaya sejalan dengan kita memerangi COVID-19 ya, kembali lagi komunikasi perubahan perilaku atau communications for development itu poin utamanya adalah untuk kita berempati, untuk kita berupaya tahu akar masalahnya apa, kenapa mereka memilih untuk tidak taat, apakah memang seperti yang sudah dipaparkan tadi di hasil penelitian bahwa mereka udah geram kah, capek dengan situasi ini sampai akhirnya mereka memilih untuk udah sebodo amat, atau lebih karena mereka belum punya akses informasi ke situ, karena treatmentnya, penerapannya akan beda ketika kita berkomunikasi dengan orang yang di titik jenuh, di titik capek, kok ini nggak ada perubahan, kok ini gini-gini aja, sama mereka yang memang belum dapat akses informasi, kurang paham aja, tapi sebenarnya mereka mau tahu lebih gitu misalnya. Jadi dari situ kita perlu lebih tahu lagi target audiens kita siapa, karena messaging itu sangat perlu disesuaikan dengan konteks target audiensnya. Dan sebenarnya satu upaya utama yang paling bisa kita lakukan adalah walk the talk, talk the walk, yang paling Fanny suka. Jadi kita lakukan apa yang kita sampaikan, kita tahu bahwa 3M itu penting, kita lakukan itu. Menjaga jarak, memakai masker kalau harus bepergian keluar, dan yang pastinya mencuci tangan pakai sabun, itu merupakan hal yang memang udah jadi protokol kesehatan penting kita gitu. Dan kalau bisa, kalau nggak ada keperluan penting-penting banget, di rumah aja. Nah, kita lakukan, kita sendiri jadi role modelnya. Dan kalau kita udah melakukan, kita talk the walk juga, kita sampaikan juga di baik itu media sosial, di WhatsApp grup kah, dimanapun itu kita punya platform untuk kita bisa menyampaikan apa yang menjadi hal-hal positif yang telah kita lakukan supaya lebih banyak orang juga yang tahu bahwa hal ini penting dan bukan cuma 1-2 orang aja yang harus melakukan, tapi memang alangkah lebih baiknya kalau semua orang bisa lebih patuh terhadap protokol kesehatan ini. Lalu terkait pertanyaan Kak Rizky Aulia terkait dengan distribusi dan pengolahan lebih lanjut. Kalau dari Fanny, kunci utamanya ada di kolaborasi. Jadi produk Heystartik yang sekarang ini bisa ada berkat kolaborasi dengan pada waktu Fanny kuliah, dibantu dari fakultas juga, lalu ketika lulus pun banyak kerjasama dengan pelaku industri kreatif lain untuk proses produksinya. Jadi saran Fanny untuk Kak Rizky Aulia pastinya kolaborasi, cari tahu mungkin dari UMKM terkait yang di bidang penyedia daun sirihnya misalnya, atau mungkin UMKM yang fokus di bidang branding,
bisa jadi kolaborasi untuk packagingnya juga. Hal itu bisa ikut membantu, sementara untuk distribusi bisa kerjasama dengan teman-teman yang ada di Yayasan Aceh Hijau misalnya, atau dari teman-teman The Leader Aceh, karena asumsi Fani, berhubung Rizky Aulia ada di Banda Aceh, jadi distribusi yang paling cepat, yang paling utama adalah di daerah lingkungan sekitar Kak Rizky Aulia dulu, karena kita start small, start dari lingkungan terdekat kita, jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman organisasi yang ada di sini, yang ada di Aceh untuk bisa membantu. Dan Fani mewakili dari UNICEF, dari U-Report, akan dengan sangat senang hati kalau misalnya nanti ada update kegiatannya, kita akan bantu untuk publikasinya juga supaya lebih bisa menginspirasi teman-teman lainnya gitu. Oke, terima kasih Kak Fani. Kak Zia, ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh, aku mau nambahin yang terkait penyebaran informasi tadi. Aku mikirnya gini, kalau dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan ide atau hal yang baru yang pengen disampaikan, sebenarnya kalau menurut aku ada dua caranya. Yang pertama maksa, yang kedua itu beradaptasi, menyesuaikan diri gitu, tidak bersifat paksaan. Tapi kalau misalnya ide-ide dari pemerintah, kadang banyak yang pakai metode pertama, maksa, karena ada tujuan yang dia mau tanpa beradaptasi dengan situasi setempat. Itu yang banyak membuat penyampaian informasi itu gagal. Dan teman-teman bisa lihat kondisinya itu kalau di COVID kita banyak pakai istilah luar yang sebenarnya orang di tempat-tempat tertentu itu tidak paham dengan istilah itu, dan itulah yang aku sebut dengan pemakaian metode paksa, karena kita secara cepat mengadopsi itu tanpa kita sebenarnya tanpa mengantisipasi sebenarnya orang memahami nggak sih isu itu. Jadi kalau awal-awal pandemi kan banyak di desa-desa tulisannya lockdown, tapi tulisan lockdown-nya salah, karena sebenarnya orang nggak ngerti lockdown itu apa, tapi itu tersebar di mana-mana, karena ada paksaan, jadi semua orang harus lockdown. Kenapa nggak pakai istilah bahasa Aceh atau bahasa Indonesia, yang kemudian akhirnya diganti PSBB, dan itu sudah sangat lama setelah lockdown itu menyebar gitu. Jadi makanya sebelum nyebarin informasi, pilih dulu metode yang tepat. Mau pakai paksaan kah, mau pakai adaptasi dengan situasi yang ada. Jadi makanya jangan salah-salah dalam ngelakuin metodenya. Jadi padahal kalau misalnya dari awal pakai metode bahasa Aceh misalnya untuk di Aceh, itu orang bisa lebih kena. Jadi karena dari awal memang udah disebar banyak hal bahasa Inggris yang orang-orang di kampung nggak tahu, jadi orang merasa bahwa ini metode paksaan, dan bahkan orang-orang di awal tuh berpikir ini COVID ini dibawa dari luar, masa antisipasinya bahasa Inggris, jadi orang nggak percaya gitu. Jadi sebenarnya itu karena ada metode-metode yang salah tadi. Sangat setuju, karena mungkin ya dari kita juga merasakan hal yang sama. Malahan kayak orang-orang berpikir, apaan sih tuh Cina tuh yang nyebarin COVID gitu kan, karena mungkin persepsi dari awal mungkin sudah salah gitu, dan hanya mereka-mereka yang diangkat, jadi dianggapnya jadi konspirasi, muncullah tuh teori-teori di YouTube segala macam yang mungkin tak terbendung lagi ya jumlahnya ada berapa. Oke. Nah, mungkin pertanyaan tadi itu menutup sesi Q&A kita kali ini, karena mungkin memang cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin kita belum bisa cover semua, tapi jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi, oke, tapi ini ada pertanyaan lagi terakhir. Oke, nah mungkin bisa langsung share ke kita, atau mungkin bisa share ke ke Kak Zia atau Kak Fanianya, mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin apa kita tambah satu lagi pertanyaan, Kak? Tanggung ini satu lagi. Excited sekali soalnya. Oke, izin bertanya Kak, di masa pandemi ini banyak aktivitas pada umumnya dihentikan. Banyak pemuda yang rebahan dan cenderung full time pada game. Dan bagaimana cara kita mengajak pemuda melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Nah, salah satu kampung di Desa Aceh, Kampung Nusa,
ada yaitu salah satu kampung wisata terdapatnya dijadikan ekowisata di mana setiap hari Minggu ada pengunjung, tetapi saat pandemi tidak ada aktivitas. Bagaimana sih cara tetap agar kampungnya itu terus berjalan aktivitasnya dan mengelola ekowisata itu menjadi lebih baik. Kemudian untuk Kak Zia nih, menurut Kakak warung atau toko tetap dibuka tapi masker wajib pakai dan razia di mana-mana, itu bagaimana cara kita makan? Jadi menurut Kakak gimana nih? Ini benar nih pertanyaan. Apa buat masker pakai mulut ya? Yang buka mulut. Yang bisa buka tutup gitu. Oke, silakan Kak. Mau dijawab. Oke, terima kasih dari Kak Siska pertanyaannya. Fani coba jawab singkat sepraktis mungkin, semoga tidak terlalu panjang. Untuk pertanyaan pertama, mengajak pemuda melakukan aktivitas bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kembali lagi, yang paling penting adalah kita dulu yang jadi role modelnya. Kita dulu yang menunjukkan apa sih manfaatnya kita beraktivitas. Apakah kita udah dapet manfaat itu sendiri. Kalau misalnya kita udah, ya kita bisa sharing itu. Kembali lagi kuncinya walk the talk, talk the walk. Kita lakukan, kita jadi role modelnya, dan kita promosikan juga supaya orang bisa melihat bahwa ini nggak cuma asal ngomong aja, tapi beneran nyata loh dan dapat dampaknya juga. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk mengajak pemuda beraktivitas, dan akan lebih baik lagi kalau apa yang kita lakukan itu pun memang bisa berkolaborasi langsung. Jadi real gitu, ngajak untuk yuk aktivitasnya langsung bareng. Jadi yang diajak pun nggak merasa clueless atau bingung. Ya aku mau beraktivitas sih, tapi nggak tahu aku mau ngapain gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya kayak Kak Sri Wahyuni tadi udah mencontohkan barang-barang hasil olahan kerajinan tangannya. Kak Sri Wahyuni kemudian ngajak yang lain untuk bikin hal yang serupa, untuk kolaborasi bareng, bikin foto produknya bareng misalnya, itu akhirnya bisa lebih konkret ajakannya. Lalu yang kedua, terkait dengan desa wisata, jadi Fani pribadi tidak punya expertise di bidang ekowisata ya, jadi mungkin nanti kalau misalnya akan ada webinar berikutnya, Fani akan dengan senang hati menghubungkan ke teman Fani, ada misalnya Mas Sugeng dari Yogyakarta yang memang fokusnya adalah mempromosikan kawasan ekowisata di Yogyakarta sana, di Gunung Kidul. Jadi itu mungkin bisa memberikan insight yang lebih relevan. Tapi kalau dari Fani pribadi, dari pandangan umum sebagai konsumen ya, sebagai orang yang suka mengunjungi kawasan ekowisata, kayak baru beberapa waktu lalu Fani akhirnya sempat mengunjungi hutan mangrove di Surabaya. Dan ternyata protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik di sana, dan karena itu lingkupnya adalah kawasan wisata yang terbuka ya, jadi tidak ada yang namanya orang, istilah bahasa Jawanya kruntelan, berkerumun, orang nggak sampai harus desak-desakan satu sama lain, tetap bisa jaga jarak gitu. Nah, Fani nggak tahu bagaimana kondisinya di Gampong Nusa dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan apa terkait ekowisata, tapi yang pasti kalau dari apa yang Fani sempat lihat beberapa waktu lalu di kawasan ekowisata mangrove itu, aktivitasnya ternyata masih bisa jalan dan masih cukup ada orang yang memang datang ke sana dan berwisata. Tinggal bagaimana kita lebih sebagai pemuda bisa mempromosikan lebih kepada pentingnya melakukan protokol kesehatan itu sendiri. Jangan sampai kita meningkatkan pariwisata, tapi malah berdampak untuk kesehatan di jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih, Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Fani. Mungkin Kak Zia langsung bisa melanjutkan, Kak. Kak, Mas Unmute. Sip. Menarik tuh tanggapan Fania tadi soal Kampung Nusa. Jadi Kampung Nusa tuh salah satu kampung yang sudah berdaya di Aceh dan salah satu kampung terbaik lah kalau untuk ekowisatanya, kalau dari kita lihat selama ini, dan The Leader beberapa kali bikin program di sana. Aku ngerasa bahwa kalau misalnya ngembangin ekowisata di situasi pandemi ini kayaknya jadi menarik, karena sebenarnya orang lagi titik jenuh pada sejenuh-jenuhnya, dan banyak yang
berpikir mau bertapa gitu-gitu kan, udah ada ide yang kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya Kampung Nusa bisa menyiasati ada tur wisata yang menarik, karena itu kan desa dan di bawah gunung. Jadi Fanny jadi ingat satu hal nih pas apa Kak itu? Zia. Mungkin bisa Fanny hubungkan juga kalau ada teman-teman yang punya kontaknya di Gampong Nusa ini tadi ke Aturin. Jadi Aturin itu adalah salah satu startup yang fokusnya di tour virtual. Jadi selama pandemi ini emang growing banget, meningkat banget kan kebutuhan untuk kita cuci mata. Yeah. Meskipun belum bisa secara fisik, tapi cuci mata secara virtual. Jadi siapa tahu bisa diaturkan untuk bisa jadi salah satu kunjungan tur wisata virtual bareng Aturin itu. Gitu, singkat aja. Yep, sip. Ya itulah maksudnya ada adaptasi dari ekowisatanya, mau bikin tur virtual atau bertapa yang tadi kita bilang di gunung, mungkin ada ide-ide yang nanti bisa dikembangin. Bisa tuh Yayasan Aceh Hijau, mungkin nanti hubungi Kak Rubama. Terus untuk yang tadi ya, yang nanyain soal warung kopi, ya sebenarnya warung kopi di Aceh masih pada buka dan sangat banyak kan, ya sangat ramai. Mungkin Fania juga perlu tahu dan sesekali mampir. Jadi mau pandemi atau enggak pandemi, di sini orang ramai di warung kopi. Jadi itu mungkin yang menyebabkan ada banyak keresahan di orang-orang. Tapi satu sisi aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Mungkin pemerintah nggak bisa nutup secara kita semua tutup, itu akan mematikan ekonomi masyarakat maybe, atau ada pertimbangan-pertimbangan lainnya karena ya milik perorangan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita, setidaknya kita mengurangi pertemuan-pertemuan di warung kopi. Tapi kalau misalnya untuk harus semua tutup, kita belum punya akses dan kita juga nggak tahu pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dilakuin gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, sebenarnya nih Kak ya, mungkin sedikit sharing aja dari Molly yang kayak tur virtual bisa jadi hobi akhir-akhir ini memang Kak. Jadi asik ngeliatin aja tuh, mungkin karena nggak sempet keliling-keliling kayak jalan-jalan lama gitu, jadi langsung cari vlog tempat jalan-jalan gitu, atau vlognya siapa gitu yang memang isinya jalan-jalan semua, jadi minimal ya bisalah ngeliat-ngeliat gitu, nutup mata terus ngebayangin lagi di sana. Oke, sangat luar biasa ya pembicara-pembicara kita hari ini, dan semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini yang memang sangat insightful dan very inspiring, dan kita sangat-sangat berharap nanti ke depan akan ada kerjasama berikutnya dengan Kak Fania, dengan Kak Zia, dengan tim The Leader juga, ataupun dari teman-teman yang lain nih yang mungkin mau kerjasama, mau diskusi atau apapun itu. Ayo, UTEX sama UTEX ya Hijau, kita ini terbuka untuk semua peluang. Kalau sama-sama kita bisa berkolaborasi untuk bermanfaat, kenapa enggak? Gitu. Oke, sedikit mungkin wrap up dari apa yang udah kita diskusikan tadi, apa yang disampaikan oleh Kak Fania, apa yang disampaikan oleh Kak Zia, gitu. Jadi hal yang terpenting itu kita harus bisa beradaptasi dan peka terhadap lingkungan. Dan mungkin perubahan besar tetap dimulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri. Oke. Dan sedikit pemberitahuan bagi teman-teman, kita juga menyediakan e-sertifikat, jadi silahkan diisi untuk form yang sudah disediakan oleh panitia. Dan jika nanti ada informasi bisa langsung dikonfirmasi melalui email ataupun Instagram. Dan untuk mungkin ini giveaway, hal yang ditunggu-tunggu nih ya. Oke, tapi ada hal yang kita tunda dulu nih, giveaway-nya itu akan pindah ke Instagram langsung setelah kegiatan webinar ini. Jadi teman-teman yang belum follow nih Yayasan Aceh Hijau, langsung follow dulu nih. Kalau nggak follow berarti langsung di blacklist nih, berarti nggak jadi. Karena udah ngikut programnya, ngikut kegiatannya, tapi untuk follow up-nya nggak diskusi, nggak ada lanjutan gitu untuk komunikasi. Jadi langsung pantengin aja Instagramnya Ya Hijau untuk tahu siapa yang jadi pemenang giveaway hari ini.
Oke, mungkin itu saja dari kita semua, dari Molly. Terima kasih banyak Kak Zia, Kak Fania, Kak Syarifah telah berbagi ilmu yang luar biasa, mungkin tidak ternilai. Dan pesan dari kita untuk tetap fokus memberikan manfaat walaupun hanya sekecil apapun dan fokus terhadap nilainya. Mungkin juga kita lebih memahami dan jangan cuma mengetahui. Silakan Kak Syarifah. Ya, terima kasih Molly. Ya, mungkin ini saya juga untuk menutup kegiatan ini, saya kira di akhir ya pengen juga tetap mengajak teman-teman jangan lupa terus monitor nih sosial medianya Yayasan Aceh Hijau, silahkan diikuti IG-nya, Facebook-nya, karena kita akan terus berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain lagi nih, lebih banyak lagi untuk kita para anak-anak muda. Nah, apalagi nih hari ini kan udah banyak dapat inspirasi, dapat masukan juga. Mudah-mudahan nanti kita akan berkoordinasi lebih baik lagi dengan Mbak Fania, dengan The Leader, dan masih banyak juga lembaga-lembaga lain yang nanti bakal kita ajak. Jadi terus ikuti ya, monitor, dan akan ada webinar-webinar lainnya, dan mungkin juga ide-ide kegiatan kreatif lain yang bisa melibatkan tidak hanya ikut satu arah, tetapi juga melibatkan secara aktif sahabat-sahabat muda di kegiatan-kegiatan Yayasan Aceh Hijau. Sekali gitu, Molly, dan terima kasih untuk partisipasi aktifnya hari ini, terutama untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Semoga kita bisa lebih banyak berkolaborasi ke depannya. Saya juga pengen apresiasi dan ucapin terima kasih ini untuk teman-teman PKBI, ada Eva di sini, Direktur PKBI yang saya lihat juga ikut tadi. Terima kasih untuk dukungannya dan kerjasamanya. Mungkin juga ada teman-teman dari yang berafiliasi dengan Flower atau Yayasan Darah untuk Aceh, dan juga UNICEF, karena kebetulan Yayasan Aceh Hijau juga bermitra dengan UNICEF saat ini untuk program air, sanitasi, dan hygiene, juga untuk COVID response. Dan sahabat-sahabat muda, kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan pencegahan COVID atau tanggap COVID, boleh juga di-address ke sosmed kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syarifah. Oke, mungkin bagi teman-teman, sekarang kita sesi foto dulu ya, biar ada momen. Jadi langsung ketika buka fotonya teringat nih, apa semua nampak muka. Kak Syarifah, Kak Khalida, semuanya. Ayo kita buka kameranya. Semuanya. Oke, teman-teman bisa buka kamera. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyumnya yang paling manis pokoknya. 1, 2, 3. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Sampai jumpa di UTX 2.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah lah,